حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini tidak dibuat hujan. Kalau hujan mungkin jenengan tidak akan bisa datang kemari karena beberapa hari yang lalu Surabaya hujan deras. Saya termasuk rumah saya Sidoarjo, Pak. Jadi kebetulan Sidoarjo pas hujan kemarin itu banjir, sehingga saya tertahan tidak bisa pulang. Saya memang menyengaja rumah saya di Sidoarjo, rumahnya Bapak di Surabaya. Saya sengaja pulangnya agak malam karena dikasih kabar wilayah tempat saya tinggal itu banjirnya parah. Di depan Lipo Mall itu banjirnya parah. Nah, akhirnya terpaksa pulangnya agak malam. Nah, kita bersyukur pada Allah, bukan berarti kita menolak hujan, tidak ya. Kita bersyukur pada Allah malam ini tidak hujan, jadi jenengan bisa berbondong-bondong datang ke sini. Kita bersyukur kepada Allah jenengan semuanya dikasih kesehatan, karena ada orang-orang yang ingin sekali ikut pengajian tapi nyuwun sewu dalam keadaan tidak sehat. Ada orang-orang yang sehat tapi hatinya tidak terketuk untuk datang pengajian. Saya dulu diajari kiai saya bilang begini, ada sebuah hadis, saya kalau ingat hadis ini yang membuat saya semangat untuk ngaji. Saya akan mengutip hadis ini karena hadis ini yang membuat saya semangat untuk ngaji, untuk belajar. Kata kiai saya begini, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena saya tadi ngeliat terjemah ini, oh bukan, saya kira ini hadis semua saya kutip. Hampir mirip, barang siapa, itu sama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuat dirinya semakin paham urusan agama. Saya ulangi kalimat saya, mayuridillahu bi khairan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seseorang di dunia, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuat orang itu semakin paham urusan agama. Jenengan ini kan sering berdoa kepada Allah begini, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu nih ya. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Cuman kadang kita tidak paham, dikira yang namanya kebaikan itu ya Allah berikan kami rizki yang berlimpah, gitu kan ya. Ya Allah berikan kami helikopter 10, gitu kan. Kita kan selalu bayangannya kebaikan di dunia kan itu. Ya itu juga, ya itu kebaikan di dunia itu juga. Tapi Rasul itu langsung mempertegas yang dimaksud kebaikan di dunia adalah kita itu semakin hari semakin paham urusan agama. Yufaqihu fiddin. Nah, kata kiai saya bilang gini, Imron, kamu tahu nggak cirinya yufaqihu fiddin itu apa? Cirinya orang paham agama itu apa? Semakin hari semakin paham agama. Nggak tahu Pak Kiai. Beliau bilang penjelasan para ulama, orang yang dibuat semakin paham urusan agama itu sadar atau tidak sadar dia ikut pengajian, sukarela atau terpaksa dia ikut pengajian, ikhlas atau tidak ikhlas dia ikut pengajian, ya apa namanya, sengaja atau tidak sengaja dia ikut pengajian. Begini, tak kasih contoh. Jenengan nanti bilang gini, maksudnya gimana Ustaz? Tak kasih contoh. Nyun sewu, di depan masjid kita ini kalau hari Minggu kan ada ini tuh, ada ya Car Free Day ya, Car Free Day. Saya itu rumah saya Sidoarjo Pak. Kalau Ahad itu saya lagi ceramah, itu kan harus lewat sini. Itu paling sumpek kalau ada Car Free Day, jujur saja gitu. Karena bingung harus lewat mana gitu kan gitu. Bingung. Maka kalau ada Car Free Day, orang-orang di depan ini kan niatnya cuma satu. Apa itu? Kalau nggak jalan pagi olahraga, niatnya olahraga. Nah, ketika olahraga terus jenengan mungkin minum es teh di depan atau makan soto atau makan pecel begitu nggih. Pas enak minum es teh makan pecel, loh kok Masjid Al Falah ini pas ada pengajian.
Pas ada pengajian jenengan minum es teh, terus masjid apa pas ada pengajian, terus tiba-tiba ustadznya, kiainya, syekhnya ngomong, akan saya sampaikan sebuah hadis cara cepat masuk surga. Nah, misalnya gitu nggih. Jenengan yang pas makan soto, wih, apa iki? Hanya mendengarkan kan nggih. Padahal niatnya makan soto. Nah, itu tadi Pak, itu tadi namanya tidak sengaja mendengarkan pengajian. Nah, itu yufaqihu fiddin, Pak. Itu orang itu dibuat semakin paham urusan agama dengan cara dibuat tidak sengaja dengerin pengajian. Allah sangat cinta orang yang tidak sengaja dengerin pengajian tadi. Satu, dua, itu kalau tadi contohnya bapak-bapak. Sekarang saya contohnya mbak-mbak. Sekarang ini generasi milenial. Bukan milenial, sekarang apa, Gen Z ya namanya ya. Ya kalau milenial itu kan saya ya. Gen Z misalnya, kan bedanya jenengan, kalau jenengan milenial, saya kolonial. Bedanya agak jauh ya. Tuwek banget Ustadz ini, saya kayak gini-gini. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa. Putrinya, cucunya. Oh, barang yang jauh, saya khawatir anaknya jatuh dari tinggi. Baik. Begini, jenengan misalnya mbaknya niat buka TikTok. Awalnya buka TikTok itu niatnya mau cari yang FYP gitu kan ya, mau cari background lagu, mungkinkah gitu kan ya. Nek gak ngono sing iki, untungnya bumi masih berputar gitu kan nggih. Mau nyari itu, niatnya buka ngono sret gitu kan ya, sret. Kok yang muncul pengajian Ustadz Salim Afila, atau yang muncul pengajian Ustadz Hanan Ataki, atau yang muncul misalnya pengajian Gus Idam misalnya, atau pengajian Ustadz Adi Hidayat, atau pengajian Ustadz Abdul Somad, atau pengajian Gus Ba, atau siapapun yang jenengan senengi. Niatnya itu mau nonton lagu, mau nyari FYP, malah yang muncul pengajian. Nah terus jenengan dengerin, lupa itu niat untuk mencari lagunya, lupa, malah ngono pengajian. Misalnya Mbak contoh nih, cara mendapat suami soleh, langsung melek lah, wah ini cocok kayaknya gitu kan Ki. Akhirnya lupa untuk dengerin lagunya, lupa langsung mendengarkan pengajian. Itu namanya tidak sengaja mendengarkan pengajian. Nah itu kalau kata para ulama yufaqihu fiddin, dia dibuat secara tidak sengaja, secara tidak sadar mendengarkan pengajian. Semakin paham urusan agama lewat ikut pengajian. Itu sudah dicintai Allah. Orang yang tidak sengaja dengerin pengajian saja sudah dicintai Allah. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Mbak Mas yang ada di depan saya ini, pertanyaan saya begini, jenengan di depan saya ini sengaja atau tidak sengaja? Jenengan datang di pengajian ini loh, sengaja atau tidak sengaja? Saya tanya, sengaja atau tidak sengaja? Saya tanya lagi, jenengan datang pengajian ini sadar atau tidak sadar? Sadar, nggak mungkin kan jalan di sini. Aku lapor nang kene kan, nggak mungkin kan ya. Jenengan pasti sudah niat datang ke sini, pasti itu. Maka nyon sewu, yang tidak sengaja, yang tidak sadar saja sudah dicintai Allah, apalagi jenengan yang sadar ikut pengajian, apalagi jenengan yang niat ikut pengajian, itu lebih dicintai Allah. Dari hadis ini yang akhirnya saya semangat Pak, memang pengajian itu niat saya cuma satu, supaya dicintai Allah, ikut tok gitu, gak peduli. Ustadznya gak lucu, yuk urusan buri gitu kan ya. Jangan cari lucu ustadznya gitu kan Ki. Pokoknya ngajinya biar dapat barokah dari Gusti Allah. Baik. Salawat serta salam kita sampaikan ke pimpinan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, sang pemberi syafaat kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Baik, kita semuanya hari ini tahu temanya tentang persatuan dan kesatuan. Saya tidak akan ngomong tentang Islam dulu Pak. Saya tidak ngomong ukhuwah Islamiyah. Nanti dulu itu belakang, gampang. Saya ngomong satu hal betul. Saya tunjukkan satu hal betul. Yun saya nggih. Orang Surabaya sama orang Malang itu agak sensitif kalau ngomong sepak bola Pak. Antara bonek sama Arema itu mesti gegeran gitu kan ya. Ya kan ya. Antara The Jack sama Viking Persib Bandung ya, itu mesti gegeran. Geger itu mesti kalau bahas sepak bola, dua klan ini berseteru kayak klan Uchiha sama Hashirama gitu kan ya. Sehingga nonton Naruto gak paham gitu kan gitu. Pokoknya berseturu. Saya minta maaf kalau bahasa sekarang sopan. Bahkan nyon sewu, bahkan selalu ada kalimat-kalimat negatif kalau sudah bahas kesukuan.
Maaf ya, mohon maaf, ini saya kasih contoh, minta maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Kata orang Jawa, orang Madura kok begini, gitu kan G. Kata orang Kalimantan, kata orang Sumatera, orang Jawa kok begini. Jadi kan lihat itu di medsos, itu mesti. Nek ono sing nyun sewu ya, nek ono sing desa-desa mesti dilokno. Lihat sukunya mesti Jawa, mesti ilokno ngono ya. Pokoknya nek ono son horak sing dilokno mesti Jawa, gitu kan ya. Pokoknya nek ono son horak sing dilokno mesti Jawa, gitu kan ya. Saya minta maaf kalau karena langsung. Pokoknya ono sing gak disiplin, ono sing kempro, sing dilokno Meksiko Utara, gitu kan nggih. Jenengan tahu Meksiko Utara nggih? Perbatasan dengan Suramadu itu disebut Meksiko Utara, nggih. Nyun sewu jenengan jangan tersinggung, Bu. Saya juga orang Meksiko Utara, ya. Bapak saya Madura asli, ibu saya Madura asli. Jadi nyun sewu ini saya cuma ngomong fakta. Kita itu gampang tersinggungnya, gampang tercerai-berai gara-gara sepak bola, gara-gara kesukuan. Tapi lucunya, menurut saya lucunya kalau sudah nonton timnas Indonesia, se-Indonesia ini kompak. Nggak usah pakai dalil-dalil apa namanya innamal mu'minuna ikhwah, gak ate gitu kan ya. Pokoknya kalau sudah nonton sepak bola timnas, itu apa namanya? Kalau seneng-senengnya wah gitu kan ya. Kalau marah-marahnya bareng. Betapa banyak di antara kita yang ikut nge-report akunnya Bahrain gitu kan nggih. Jenengan kan bukan agak sampai sekarang sakit hati sama Bahrain kan nggih. Luar biasa. Ustadz kenapa kok cerita seperti ini? Bayangkan ada sebuah satu hal kecil yang membuat kita semuanya itu bersatu. Apa itu? Sepak bola Indonesia. Artinya gini, bayangkan sing berpuluh-puluh tahun tukaran antara Arema sama Bonek, yang berpuluh-puluh tahun tukaran antara Jejek sama Viking, itu bisa akur gara-gara timnas. Bisa akur, makanya saya termasuk orang yang agak jengkel kalau misalnya ono sing ngolok-ngolok timnas gitu kan ya. Ada yang ngomong STY out, tak tapuk cangkemnya gitu kan nggih. Ustadz kok begitu? Mohon maaf kalau bahasa saya gak kasar nggih. Karena kita sudah menemukan momen untuk mempersatukan bangsa. Wis aja diutek-utek meneh, jangan dimasuki politik. Enggak, ini momen mempersatukan bangsa. Mau Anda muslim non muslim nek wae nonton bal-balan dari siji. Semuanya sepakat nggih nyun sewu. Anda muslim non muslim, saya yakin bukan cuma kiai, Pak Pendeta iku nek minggu mesti gerdung ya Tuhan kami gitu kan ya. Buatlah timnas kami, sepakat. Kenapa? Karena ada momen persatuan. Begitu luar biasanya namanya persatuan atau persaudaraan. Baik, tak kasih contoh yang lebih kecil lagi supaya jenengan tahu, oh persatuan atau persaudaraan itu gak geger, gak rebut, iku apik. Tak kayak contoh. Jenengan lihat di pinggirnya stasiun Pasar Turi atau Pasar Turi yang terbakar itu kanan kiri itu kan ada orang jualan kayu jejer-jejer. Ya, kayu jejer-jejer. Atau gini deh, Jalan Semarang, tahu Jalan Semarang nggih? Itu kan ada orang jualan buku jejer-jejer. Oke, sekarang saya kasih contoh. Misalnya orang jualan buku itu Pak, itu mereka itu berantem, geger. Pertanyaan saya, jenengan mau beli enggak? Jenengan mau datang enggak? Lu kok gegeran wis gak situ, aku milih nggon liya. Artinya apa? Kita bersatu itu mendatangkan barokah. Jenengan gegeran itu keberkahan tidak akan turun. Wong gak gelem tuku. Maaf nggih kalau bahasa keren sopan. Nek gak percaya yang namanya akur itu membuat keberkahan datang. Ini saya minta maaf nyebut merek. Saya minta maaf nyebut merek. Antara Indomerit dengan Alfamerit gitu kan nggih. Ya itu kan jejer itu ya. Indomerit sama Alfamerit itu kan jejer, tapi tidak pernah berantem. Tahu kita berantem akur. Maka jenengan masuknya kan enak. Coba kalau mereka geger, geger gitu kan ya. Atau sekolah parkir kan ya kono gitu kan geger. Saya yakin jenengan tidak akan mau datang ke sana. Maka yang namanya persatuan, yang namanya persaudaraan, yang namanya kalau dalam kita nama Islam itu namanya ukhuwah Islamiyah itu wajib. Makanya dulu Pak Gi, ada seorang ulama namanya Hasan Al-Banna. Ada seorang ulama dari Mesir, Hasan Al-Banna. Itu suatu saat Pak, ini langsung sekarang saya tarik bahas tentang Islam. Ada orang terawih Pak, ada orang terawih, dua orang ini beda madzhab. Yang satunya terawihnya 20, yang satunya terawihnya 8, gegeran. Antara yang 20 dan 8 gegeran. Yang 8 bilang gini, Kanjeng Nabi itu enggak pernah 20. Mosok 20, ya sing bener 8, katain 8, katain 20. Terawih kok 20. Bocil gitu kan ya. Itu geger Pak, berantem. Terus ulama Hasan Al-Banna ngomong, "Mas, kenapa, ada apa? Ini loh Pak Yai, ini loh Syekh, kami menurut saya ini kan yang benar terawih itu 8, kata yang itu. Loh enggak, wong para ulama para ulama 4 mazhab itu mayoritas
sholat tarawihnya itu 20. Kenapa kok geger? Terus apa kata ulama asal Albana? Ya wis sudah pulang, gak usah tarawih. Loh, kok gitu sih? Mulai gak usah tarawih di rumah. Loh, kok gitu sih? Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Jamaah tarawih hukumnya apa? Sunnah. Ukhuwah Islamiyah hukumnya apa? Wajib. Jangan gara-gara yang sunnah yang wajib kalah. Jangan gara-gara jenengan ngoyo ngengkel itu bahasa Indonesianya apa ya ngengkel itu ya? Ngeyel sama ngeyel itu bukan bahasa Indonesia bu gitu kan ya. Ngengkel apa bahasa Indonesia ngengkel itu apa ya? Bersikukuh. Bener bersikukuh. Mohon maaf ya, saya terlalu lama di Korea, bahasa Indonesia parah gitu kan ya. Yang sih ya ini zaman sekarang nggih. Nyuwun sewu nggih. Jangan karena jenengan bersikukuh atas mazhab jenengan akhirnya berantem. Saya ulangi, jangan karena jenengan bersikukuh terhadap mazhab jenengan akhirnya berantem. Makanya itu tadi kata ulama namanya Hasan Al-Banna, mulio. Jangan gara-gara mazhab, gara-gara tarawih ini Anda berantem. Tapi saya ini Pak, dua ini kalau sekarang kayaknya enggak, tapi dulu iya. Dulu itu antara kunut subuh dan enggak kunut subuh itu mesti berantem. Jadi yang kunut Rasulullah itu sudah kunut itu cuman pernah kunut tapi akhirnya Rasulullah menghentikan kunutnya. Kata yang madhabnya Syafi'i udah bisa. Saya menemukan hadis riwayat Ibnu Umar, ternyata Rasulullah itu kunut seumur hidupnya sampai beliau sebelum meninggal itu beliau tetap kunut. Akhirnya gegeran, kunut subuh gegeran. Saya ingat Pak, karena saya tahun 90-an, saya lahir tahun 80-an, 9 bulan itu saya sudah SMP. Saya ingat betul itu nyun sewu antara teman-teman Nahdliyin dan Muhammadiyah saat itu gegeran perkara kunut dan yang kunut. Kalau sekarang insya Allah yakin saya tidak geger, soalnya gak subuh. Makanya gak geger, sekarang si subuh gitu kan ji. Allah ya Rabb. Maka sekali lagi ini ustadznya ini Muhammadiyah atau NU? Kalau saya tetap Pak Muhammad NU gitu kan ya. Kalau kumpul Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, kumpul NU jadi NU. Ini saya minta maaf gini, saya cerita. Makanya kita itu harus menghormati di mana kita ada. Saya ulangi, kan ada istilah apa di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan ya. 2022 Pak, saya umroh. Pada saat umroh bareng jamaah, karena saya memimpin jamaah saat itu terlambat. Maksudnya terlambat itu sholat isya sudah selesai di Masjid Nabawi selesai. Maka ya sudahlah, karena nggak nutut, sudah kemalaman jam setengah 10 kalau nggak 10 atau setengah 9 lupa saya. Akhirnya sholat di hotel. Saya sholat di hotel. Ada musolanya hotel itu di Madinah. Ya sudah saya sholat terus ngimami banyak orang. Nah saya lupa kalau itu di Madinah, saya lupa. Akhirnya saya merasa karena biasa pakai mazhab Syafi'i, Bismillah saya tak banterno Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya lupa kalau itu di Madinah. Wes Pak, waladhdallin. Tak enteni gak ono sing amin. Aku salah opo gitu kan gitu. Bayangkan, bener Pak, saya tak pikir. Baru loh, ini kan Madinah. Mereka tidak bermadzhab Syafi'i. Baru saya. Oh, sudah. Rakaat kedua enggak pakai bismillah, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya, waladhdallin amin bukannya baru perkara ngono tok dadi tonggo. Perkara ngono tok ya bener itu, makanya kita itu harus menghormati di mana kita berada. Dulu Pak, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jenengan saya tahu Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika pulang dari Mesir ngomong gini, Pak Kiai, ngomong sama gurunya Imam Ahmad, Pak Kiai, saya sudah menyebarkan mazhab jenengan mazhab Hambali ke Mesir. Langsung disentak Pak. Muridnya ini dimarahin sama Imam Ahmad bin Hambal. Kamu itu telah melakukan perpecahan, faraqah, memecah belah. Jangan begitu, jangan wala tafarraqu, jangan memecah belah. Loh maksudnya gimana Kiai? Bali nang Mesir, kamu yang belajar mazhab Syafi'i. Begitu kan Mbak, Bali orang Mesir, kamu yang belajar mazhab Syafi'i, jangan bikin pecah belah. Mungkin kamu bermadzhab Bali, tapi jangan paksakan mazhabmu di sana. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i Pak, suatu saat pernah lihat orang nanggone nanggone Irak, dulunya punya Kufah Pak, Imam Syafi'i lihat orang, pakaiannya itu tidak kayak pakaian orang Irak. Pakaiannya tidak kayak orang Irak. Didelok sama Imam Syafi'i, Mas, jenengan orang mana? Saya orang sini, wahai Imam. Lu jenengan orang Kufah? Nggih, saya orang Kufah. Tapi pakaiannya kok enggak kayak orang Kufah. Oh, Imam, ini pakaiannya orang Madinah. Para orang Madinah cara berpakaian seperti ini. Apa kata Imam Syafi'i? Gantian, Mas. Gawe klambi koyok wong Irak. Kalau wong Kufah, zaman itu namanya masih Kufah nggih. Pakailah baju seperti orang Kufah. Kenapa? Karena caramu berpakaian itu memecah belah.
Nggih, permisi, mohon maaf Mbak kalau kalimat saya kurang sopan begini nyun sewu nggih. Saya tahu anak-anak zaman sekarang tuh saking ingin ikutnya mode, gitu kan ya. Enggak apa-apa, ikut mode itu enggak apa-apa, tapi lihat pada tempatnya. Saya ulangi, lihat pada tempatnya. Jenengan misalnya ada pengajian kayak begini, ya pakailah baju pengajian. Jangan sampai jenengan pengajian kayak gini pakai bajunya Korea, gitu kan ya. Pakai kimono Jepang gitu. Karena saking, loh, saya ini juga penonton drakor, tenang, tapi ya penonton drakor aku roh. Tapi jangan dibawa ke pengajian gitu loh. Nanti karena memecah belah itu loh maksudnya. Paham maksud saya ye? Jangan sampai kehadiran kita itu membuat orang iki sopo sih gitu loh. Karena itu tadi tidak menyuarakan persatuan. Nah, kenapa tiba-tiba saya mengucapkan kalimat seperti ini? Karena ini sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Sungguh suatu saat akan ada suatu masa ketika kalian diserang dari kiri, kanan, depan, belakang. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Enggak, jumlah kalian banyak, tapi kalian terpecah belah. Dan itu sekarang terjadi, Pak. Dan itu sekarang terjadi. Nyun sewu nggih, maaf kalau saya sopan. Apakah kita satu suara dalam urusan Palestina? Ayo tanya, apakah kita satu suara dalam urusan Palestina? Nggih, Asia insya Allah satu suara, Muslim Asia satu suara, Muslim Eropa satu suara. Tapi ada nyun sewu, minta maaf sekali kalau orang sopan, nggih. Muslim Arab itu tidak satu suara Pak kalau ngomong tentang Palestina. Mereka itu ngomong Palestina kalau perlu keluar. Biar itu diambil sama orang-orang Israel. Tapi kita kalau Muslim Asia, Muslim Eropa, Muslim Afrika satu suara. Nyun sewu nggih. Bahkan teman-teman kita yang Syiah itu loh, yang bedanya jauh dengan kita ini ya, itu masih satu suara kalau urusan Palestina. Maka betul kata Rasulullah, akan ada suatu masa ketika kalian diserang dari depan, kanan, kiri dan kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kalian berpecah belah. Jadi orang Islam ini saiki jumlahnya akeh tapi kalah. Kenapa? Karena berpecah belah itu tok. Padahal jelas wala tafarraqu wala tafarraqu. Berpecah belah. Nggih. Jadi kenapa kok di Al-Qur'an itu pakai innamal mu'minuna ikhwah? Kenapa kok pakai kata-kata inna? Bagi jenengan yang pernah belajar bahasa Arab tahu betul inna itu apa. Jenengan belajar bahasa Arab ada namanya taukid, inna, laqad. Itu kan begitu luar biasa. Kalau ada kata-kata itu kan artinya penegasan. Sungguh. Jenengan lihat surat Al-Asri. Wal asri innal insana la. Sudah ada inna, ada la lagi. Di dalam wal asri itu artinya sungguh benar-benar gitu ya. Jenengan lihat apa itu? Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sudah ada la, ada qad, itu namanya penegasan, ditegaskan sama Allah. Artinya saya dulu diajari kiai saya bahasa Arab gini, orang dalam bahasa Arab itu bahasa itu tergantung dengan siapa kita berbicara. Kalau ngomong dengan orang yang langsung percaya, ngomong sama orang langsung percaya, ngomong dia 100% percaya sama kita, maka bahasanya pakai bahasa biasa, bahasa normal. Contoh, karena Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh karena di dalam konon ada cerita di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Tapi kalau ngomongnya sama orang yang 50% percaya, 50% tidak, maka harus dikasih penegasan. Lakot kana gitu kan ya, atau inna itu kalau ada penegas kayak gini artinya ngomong sama orang sing rada gak percaya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada inna, ada lakot kayak gitu-gitu, itu artinya ngomong sama orang yang 50% rada gak percaya, makanya dikasih penegasan. Jadi lihat di Al-Qur'an tuh beberapa itu pakai penegasan. Apa innal insan itu tadi ya, apa lakot khalaqnal itu tadi, terus apa lagi? Lakot kana fi Rasulillah itu banyak penegasannya. Ustadz, emang ada bahasa yang lebih keras lagi? Ada. Jadi dalam bahasa Arab kalau pengen menegaskan sesuatu selain pakai taukid, pakai penegasan, bisa jadi pakai kalimat yang diulang. Ada Ustadz kalimat diulang? Ada. Iku istilahnya ini, nek dijak omong sampean menutup kuping, gak gelem ngrungokno, akhirnya ambil bahasa Arab itu diulang. Contoh, inna ma'al usri yusra, terus inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali. Iku padha karo kita ngomong sama orang wong gak gelem ngrungokno. Hei, rungokno kupingmu gitu kan ya. Inna ma'al usri yusra, di dalam kesempitan ada kemudahan. Itu Allah tuh ngomongnya keras, Pak. Jadi karena kita enggak paham bahasa Arab ya, santai aja. Padahal itu Allah ngomong keras. Kau niku nek gak percaya, rungokno. Pokoknya di setiap kesulitan ada kemudahan. Itu arti 2 ayat yang dijejer. Ustadz, ada yang lebih keras lagi? Ada. Apa itu Ustadz? Di bolan baleni, Pak.
Apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iku dibolan-baleni terus. Iku nek maaf nggih kalau bahasa sekarang sopan. Itu Allah tuh ngomongnya rodok negesi. Kok niku kurang bersyukur apa sampai dibolan-baleni, Pak? Ya karena kita tidak paham bahasa Arab ya mau iku santai aja. Kalau paham bahasa Arab iso paham nggih. Saya dulu jadi kayak saya begini. Ketika baca afala yatafakkarun atau afala tatafakkarun, ketika baca itu guru saya mesti nangis. Saya tanya, "Loh Pak Kiai, kenapa Pak Kiai? Lu kan gak ngerti bahasa Arab, Ron. Lu nopo Pak Kiai? Afala yatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir?" Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau ngerti istilah itu Pak, afala yatafakkarun, maaf nggih kalau kasar, mohon maaf nggih. Iku bahasa kasarnya ini Pak, utekmu gak digawe ya. Loh bener. Makanya guru saya itu kalau baca afala yatafakkarun, kalau ayat ini dimunculkan, itu pasti sedang negur orang. Kalau gak negur orang munafik, kalau gak negur orang musyrik, itu mesti begitu. Afala yatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Nek bahasa Jawa, utekmu gak digawe ya. Begitu. Ustadz, kenapa jenengan tiba-tiba ngomong tentang sedikit tentang kaidah bahasa Arab? Balik. Inna, itu ada innanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh setiap mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Dan aslih, damaikan, jadikan baik baina akhawaikum, di antara mereka berdua. Artinya gimana? Nek ono koncomu gegeran, damekno. Ojo disuting gitu kan ya. Jadikan FYP guys. Ada teman kita berantem guys, viralkan. Enggak. Jelas fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Nek ono koncomu geger kan damaikan. Bagi jenengan yang pernah belajar fikih, bohong itu kan dosa. Saya ulangi nggih, bohong itu dosa. Tapi ada bohong Bu yang diperbolehkan. 3 kebohongan yang boleh kata ulama-ulama fikih. Apa itu Ustadz? Pertama, bohong dalam rangka menyelamatkan nyawa. Boleh. Contoh, nyun saya Mbak jenengan yang berjilbab biru, jenengan namanya siapa? Nyun saya siapa? Naura, Mbak Naura. Nyun saya. Mbak Naura ini lari dikejar pembunuh. Terus Pak Ustadz, tolong lindungi saya. Oke. Sudah Pak, gitu kan ya. Maka ketika ada seorang pembunuh nyari, "Pak Ustadz, sampai lihat anak pakai jilbab biru enggak?" Maka saya harus berbohong. Jangan sama, "Oh, aku lo orangnya jujur, amanah, orangnya di sana." Itu enggak boleh. Untuk menyelamatkan nyawa, jenengan boleh berbohong. Meskipun ada sih supaya jenengan enggak kena kaidah bohong itu ada. Saya dulu diajari aja. Bisa Om Ron supaya enggak bohong. Emang gimana Pak kayak gini? Misalnya jenengan datang dulu, "Pak Ustadz tolong lindungi saya." "Oh, sini. Malik apa? Pembunuh datang, terus saya berdiri. "Pak, jenengan lihat Mbak pakai jilbab biru." "Selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat Mbak Naura." Loh, saya kan tidak bohong. Selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat Mbak Naura. Pas duduk saya lihat, gitu kan G. Makanya saya tadi ngomong, selama saya berdiri di sini, saya itu namanya hilah, alasan syar'i, dan itu tidak kena dosa. Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat. Ngelihatnya pas duduk. Pak, aja dipraktekno nang bojo sampean Pak nggih. Jangan dipraktekno di rumah tangga jenengan kok. Selama saya duduk di sini itu kan ya. Terus bojone aku ya melu pengajian iku gitu kan nggih. Satu, bohong yang diperbolehkan apa itu? Bohong dalam melindungi nyawa. 2, bohong yang diperbolehkan apa itu Ustaz? Bohong dalam menyelamatkan rumah tangga. Boleh. Contoh, saya ini mbak-mbaknya yang belum nikah tanya sama ibu-ibu yang di belakang sudah menikah. Tanyakan sama mereka. Ujian pertama orang yang menikah itu bukan malam pertama. Ujian orang wanita pertama kali menikah adalah masakan pertama. Jenengan masak, tanya sama ibu itu jenengan masak, iku gemeter. Iki ambek bojoku dinilai apa? Mesti begitu. Maka bapak-bapak jenengan boleh bohong Pak. Jangan sampai pas masak gitu kan ya. "Ya apa masakanmu?" "Asin," gitu kan ya. Saya jamin jenengan tidur di luar Pak. Turu bantalan gobis jenengan. Nggih, jenengan tidur di luar. Nggih, maka sekali lagi Ustadz boleh bohong, boleh. Misalnya masakannya asin ya, makan asin. Maka jawab aja, "Masya Allah istriku, masakanmu berbeda dibanding yang lain." Itu kan nggih. Kan memang berbeda, ya memang berbeda. Ya, aku ngomong asin berbeda. Ya kini coba bareng baru kerasanya asin. 2, jadi yang diperbolehkan. Yang ketiga apalagi? Nah ini, apa itu? Fa aslihu. Ketika kita ingin mendamaikan 2 orang yang bertikai, maka itu boleh bohong. Bohong kayak gimana Ustaz? Awak arek iku lho pengen ngomong sing apik tentang dirimu. Terus yang sana, arek iku lho ngomong sing apik tentang dirimu. Itu kan membohong untuk mendamaikan. Justru jangan ngomong sebaliknya. Arek iku ngrasane kamu jarine kamu anak ini. Wah, karan Pak. Tambah rame. Padahal jelas perintahnya fa aslihu baina akhaikum la'allakum turhamun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maka sekali lagi nggih,
kita tahu betul bahwa yang namanya ukhuwah Islam itu wajib. Oke, itu saya tadi bicara tentang konteks permasalahannya, saya bicara tentang teorinya. Sekarang Ustadz, prakteknya ukhuwah Islamnya gimana Ustadz? Ojo teori tok. Tadi kan teorinya Ustadz, latar belakang permasalahannya. Sekarang prakteknya supaya ukhuwah Islamnya terjaga itu gimana Ustadz? Baik, kita akan lihat dari sunnah, kita akan lihat dari makalah-makalah para ulama. Apa saja contoh bagaimana supaya ukhuwah Islamnya itu bisa terjaga. Satu, ini yang dicontohkan Rasulullah. Apa itu? Saling senyum, saling sapa, saling tegur. Senyum, kalau katanya Hakim dulu, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Saling tegur, saling sapa, saling senyum. Jadi ketemu orang tuh banyak-banyak. Sudah kalau kelihatan pakai kopiah nih, jenengan senyumi, assalamualaikum. Bos, kayak kopiah kan menurut kita kan pasti orang Islam nih. Rata-rata kalau pakai kopiah itu orang Islam rata-rata. Jadi senyum aja, lihat orang sambil senyum. Kalau katakan Nabi, tabassamuka ila wajhika laka shadaqah. Senyum kamu terhadap sahabat kamu adalah sedekah, gitu aja. Maka senyum aja, ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Lucunya Pak, ini ya, Kanjeng Nabi itu kan bukan ahli kedokteran. Kanjeng Nabi itu bukan ahli medis, bukan ahli psikolog gini. Tapi lucunya Pak, karena saya bilang lucu, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu mesti sehat. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu pasti dalam tanda petik sesuai dengan kaidah ilmiah. Tak kasih contoh Pak, tak kasih contoh. Kenapa kita disuruh senyum, kenapa kita disuruh nyapa? Itu karena di dalam ilmu psikologi ada yang namanya mirroring, mencerminkan. Orang itu akan mencerminkan dengan apa yang dia lihat. Tak kasih contoh, begini. Jenengan pernah enggak Bu ketemu orang jarak jauh gitu, terus orang dari jauh gitu, "Weng, ya apa kabarmu?" Ayo pertanyaan saya, apa yang jenengan lakukan? Jenengan oh iya, berpikir sopo gitu kan Ge. Ya kan, tapi kan begini ya. Karena orang itu memirror, dia akan melihat dari apa yang dilakukan, terus dia mencerminkan. Kalau enggak percaya lagi, jenengan cobi Pak Ge. Jenengan kalau jalan-jalan ke mall, melaku jalan, terus tiba-tiba lari, ke kiri. Pertanyaan saya namburi lah apa Pak? Melayunya nanti kiri. Nek ditakoki lapo? Lu sampean kok melayu? Aku lho gak lapo-lapo gitu kan Ge. Tapi dia nih niru. Kenapa? Karena itu namanya mirroring. Saya pernah ngetes Pak, karena saya belajar ilmu ini dulu, tak tes. Dulu namanya masih Siola, saya tidak tahu sekarang namanya apa. Di Siola itu kan ada lampu merah itu, yang arah ke Praban, arah ke Belauran. Nah, saya naik motor, saya pernah ingat betul tahun 2005 belajar ilmu psikologi ini tuh. Oh, ada namanya mirroring, orang tuh pasti niru. Nah, saya naik motor, ya. Terus pas berhenti itu, helmku tak buka, krek. Terus begini kan, itu semua gini, nopo. Double-nya saya jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kenapa? Karena orang melakukan mirror, karena orang melakukan pencerminan. Maka kenapa Rasulullah menyuruh kita senyum-senyum supaya apa? Supaya orang lain juga ikut tersenyum. Wes donya iki sumpek, akeh utang, akeh cicilan, merang ngutai. Dan jelas ge, lihat ge, senyum itu saya ulangi, senyum itu sehat. Jenengan tanya sama dokter-dokter saya, senyum itu mengeluarkan, jenengan mesem, sering jenengan mesem, ada salah satu dalam tubuh kita keluar hormon namanya endorfin. Apa itu endorfin Ustaz? Endorfin itu obat alami tubuh. Kalau jenengan loro, sakit semua, boyokan kabeh. Kalau jenengan mesem itu rasa sakitnya berkurang. Kenapa? Karena endorfinnya dikeluarkan. Gak percaya? Jenengan bapak-bapaknya mesti ngerti. Nek sing nom-nom gak harus, nek sing sepuh-sepuh mesti ngerti. Dulu kan sering ada pertandingan tinju kalau hari Minggu kan di TVRI itu kan. Coba lihat kalau ada pertandingan tinju, secara teori orang dipukul, tuak diwantem itu mesti wajahnya loro. Secara teori tidak ada orang dipukul prak enak-enak lanjut, tidak ada gitu kan ya. Diantem mesti loro. Tapi jangan cek. Kalau orang habis olahraga tinju itu bilang saya menang, dia senyum sambil ketawa, rasa sakitnya hilang. Kenapa? Karena hormon endorfin disemprotkan. Kalau tidak percaya, ibu-ibu nyun sewu, jenengan jalan Bu tibo, sret, luka, Allah sakit luka. Pas luka sakit seperti itu, buka WhatsApp, ting dung gitu kan ya. Dibuka WhatsApp, terus suami jenengan WA, mari ini sampean tak tukono kalung 10 gram. Ayo pertanyaan saya, mesem sampean. Wah, ya kan? Itu lukanya pasti gak kerasa ya. Kenapa? Karena senyum. Senyum itu langsung mengeluarkan hormon endorfin. Jenengan pasti mikir, Ustaz nek contoh kok mesti ngono ya. Biar jenengan tuh mikir yang baik-baik, Pak. Ingat nggih, saya mengerti karena Allah gini, kenapa sih jenengan akan bilang Pak Ustadz ini pengajian guyon tok nggih. Kenapa saya kok nek ngaji ke zaman gak enak, Pak. Bagi anak-anak remas Al-Falah yang tahu saya ngajar di sini tahun 2008 2009, anak remas lama itu tahu betul. Ustadz itu nek ngajar mesti guyon tok. Tapi yo guyonku sik ono isine gak guyon tok. Kenapa kok guyon? Tak beritahu kenapa kok guyon. Supaya jenengan tuh kalau ngaji semangat. Ingat nggih, ini kaidahnya tarkul ma'asi al-wajib.
Menghindarkan maksiat itu wajib. Nah, jenengan tidak akan bisa menghindarkan maksiat kalau taat itu tidak berasa nikmat. Maka taat itu harus dibuat nikmat. Tak kasih contoh. Orang kalau sudah merasakan nikmat minum minuman keras, dia tidak akan merasakan nikmat minum air putih. Karena sudah terbiasa nikmat pakai maksiat. Dia tidak akan merasakan nikmat minum es teh. Dia tidak akan merasakan nikmat minum es boba. Dia tidak akan merasakan nikmat. Oh, gak mungkin janji jiwa gak ada duit gue pasti paling banter beli kopi gue ya kan ya. Kalau saya murah-murah ya. Dia tidak akan merasakan nikmat yang itu tadi. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat lewat maksiat. Maka taat itu harus dibuat nikmat. Taat itu harus dibuat nikmat. Saya ini ketika ngaji dari Gus Ba, oh gitu ya. Yang ngajari Gus Ba diajar oleh Mbak Maimun Zubair. Nek ngaji ku nek iso nyenengno ati supaya wong iku semangat budal ngaji. Ojo budal ngaji dhewe sumpek, tutup pengajian digawe sumpek, sampean kabeh neraka. Sampean kabeh salate gak sah. Mulai Pak tambah wis ngaji gak tepak gitu kan nggih. Nggih, ngaji itu harus seneng. Kenapa? Supaya jenengan itu maaf kalau bahasa kerang sopan, supaya jenengan kecanduan ngaji. Makanya digawe guyu panjenengan, oh ternyata ngajiku sok guyu. Ya ilmune masuk enteng tapi yo rada guyune. Nggih, karena Allah itu al-adhak, Allah yang memasukkan ketawa sama jenengan. Dan jenengan kalau baca hadis tentang sirah nabawi tentang Rasulullah tertawa itu ya akeh, Pak. Duh Ustaz kok jenengan guyon tok. Guyon kan wayang ngaji. Nek wayang sembahyang yo gak guyu, dikeplak sampean nggih kok sembahyang guyu. Nggih. Nggih, nek nangone ngarep, lihat apa kata para kata Imam Al-Qusyairi, orang yang hatinya gantung sama Allah. Kata Imam Al-Qusyairi, Imam Al-Qusyairi itu siapa Ustaz? Imam Al-Qusyairi itu seniornya Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Orang yang tawakal, orang yang hatinya gantung sama Allah itu apa? Dia tidak terlihat menderita di depan makhluk. Padahal cicilannya akeh, padahal stres, padahal nang omah mari tukaran mek bojone, tapi nek gombol ketokane biasa. Gitu ya. Guyu padahal iki sumpet. Dia menyembunyikan penderitaannya di depan orang lain. Itu orang tawakal. Nek ade kan enggak, nek menderita cerita. Gini apa nggih? Ayo ibu-ibu dijawab, gini apa nggih? Jeng kompol yo, itu kan nggih. Nek gak nang WA, aku pengen cerita, ayo rini itu kan nggih. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi kata Imam Qusyairi, orang yang tawakal adalah orang yang ketika di depan makhluk dia tidak terlihat menderita, padahal dia menderita asli nih. Kalau katanya anak-anak TikTok zaman sekarang lebih banyak yang susah daripada engkau, tapi tidak seberisik engkau. Ya, anak-anak TikTok kan bahasanya kan gunung-gunung ya, bahasanya pantun puitis-puitis itu, betul Pak. Maka jenenganku guyu, ben gak ketok susah. Tapi nek wis sembayang, nek wis tahajud, nangis. Nggih, kalau waktunya kayak gini kelihatan bahagia. Pak Ustadz, jenengan bahagia? Enggak asli nih, ya pura-pura gitu kan nggih. Bapak saya baru pulang dari rumah sakit. Ayah saya loh baru pulang dari rumah sakit hari Kamis kemarin. Ayah saya itu mari opname lama 5 hari di rumah sakit. Saya enggak ceramah. Kalau jenengan lihat di Instagram saya kan enggak ceramah sama sekali selama seminggu. Karena saya nungguin bapak saya. Nggih, tak ceritain jenengan. Saya mau bukan berbagi kesedihan enggak, biar jenengan tahu betul. Saya ngomong kalau di kalau di Al-Qur'an istilahnya kabura maktan indallah an takunu ma la taf'alun, sungguh besar murkanya Allah kalau orang cuma bisa ngomong tapi tidak melakukan. Nyun sewu, ibu saya meninggal saya masih ceramah, Pak. Ibu saya meninggal itu loh, saya masih ceramah. Nangis, wes mari, wae ceramah, kuyu. Padahal ibu saya meninggal. Nek sampai omah nangis mana? Kenapa? Karena tidak mau menunjukkan kesedihan di depan publik. Awalnya saya memang tidak, itu saya ingat betul. Pas Covid kemarin tahun 2020 itu, ibu saya meninggal di rumah sakit itu, saya malam itu sudah niat aku menegak ceramah. Hak saya sebagai seorang yang berduka, apalagi ibu saya, akhirnya rame kayak gini, banyak yang tahu sih, banyak orang datang dan sebagainya, saya tidak mau ceramah, saya tak istirahat gitu. Lah kok pas kayak gitu saya buka Facebook, ada teman saya para kiai itu, muridnya Habib Umar bin Hafid. Dia posting gini, Habib Umar bin Hafid itu pernah putrinya meninggal, terus santrinya begini, ala paling kok bengi, jadi meninggalnya siang duhur gitu. Nah santrinya ngomong, ala paling nanti malam gak kira pengajian, abah yai lagi bersedih. Ternyata malamnya masih ngisi pengajian itu jalan. Itu saya mau membatalkan pengajian gak jadi Pak. Langsung ya Allah ya Rob, Habib Umar lagi sedih aja masih tetap ngisi, kok masa saya tidak mau ngisi. Asli yo nangis. Kenapa? Karena menyembunyikan kesedihan. Guyu itu menyembunyikan kesedihan ben sampean gak ketone akeh utange, ngono lho maksudku. Nggih. Wis guyu wae, tapi aja kakek guyu gendeng lah nggih.
Baik. Jadi poin pertama Ustadz supaya ukhuwah kita terjaga apa itu Ustadz? Nomor 1, banyak senyum, banyak sapa, banyak salam. Saling senyum, saling sapa, saling salam. Itu nggih, ketemu wong mesem masih gak kenal assalamualaikum, waalaikumsalam, mesem. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nomor 2 Ustadz, untuk menjaga ukhuwah apa yang dilakukan Ustadz? Nomor 2, ini yang harus digalakkan. Apa itu Ustadz? Sholat jamaah. Dan ini yang diajarkan Rasulullah. Sholat jamaah itu menghilangkan sekat-sekat. Makanya kan kalau hadisnya Rasulullah, rapatkanlah kalian, jangan sampai lubang di antara kalian itu diisi setan. Orang salah paham, dikira lubang itu diisi setan, artinya ono setan. Bukan itu maknanya. Lihat nggih, kalau jenengan belajar ilmu hadis, jenengan tahu betul hadis itu tidak lihat teksnya, tapi lihat konteksnya. Saya ulangi, hadis itu tidak lihat teksnya, tapi lihat konteksnya. Contoh langsung. Jenengan berangkat ke Arab Saudi umroh, terus ketok Arab Saudi ku banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Masya Allah, Arab Saudi menghijau, berarti habis ini kiamat, tentu kan ya? Karena hadisnya memang betul. Kiamat tidak akan datang sebelum Jazirah Arab menghijau, betul. Tapi maknanya bukan itu. Ustadz tahu dari mana? 1, saya cek di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Itu kan hadisnya riwayat Muslim. Yang tahu makna hadisnya ya yang muridnya Imam Muslim. Siapa situ? Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Maksudnya Rasulullah ngomong Jazirah Arab menghijau itu bukan muncul tumbuh-tumbuhan, enggak. Maksudnya kiamat tidak akan muncul sampai orang-orang Jazirah Arab meninggalkan perdagangan dan bercocok tanam. Jadi bukan tumbuhnya itu, bukan. Pokoknya sama delok wong Jazirah Arab yang wis gak ono sing dagang, tani kabeh wis siap-siap kiamat. Maknanya itu. 1, 2. Saya tanya teman saya, Yai Salim Khalili yang tinggal di Madinah, saya tanya, itu kenapa ojo? Wah, bukan Ustadz, ini Arab Saudi memang reboisasi. Jadi dia mau bikin taman supaya orang-orang itu berwisata ke sana. Jadi gak cuma umroh, ya wisata, makanya digaekno taman. Maka kalau lihat hadis, ojo didelok teksnya, lihat konteksnya. Gak percaya meneh? Ayo. Apa kata Rasulullah? Jenengan yang bayar zakat itu apa kata Rasulullah? Pakai gandum dan kurma. Itu teksnya. Teksnya begitu. Tapi nyun sewu, jenengan tidak bisa lihat teksnya, lihat konteksnya. Kenapa Rasulullah bayar pakai gandum? Apa kata Imam Abu Hanifah? Rasulullah bayar pakai gandum karena Rasulullah di Madinah iku mangane gandum ditumpuk dadi roti. Ojo bayangno roti Maryam, Pak nggih. Roti Maryam iku roti Arab, ampel nggih. Ada orang ampel ngapunten nggih, ngapunten kalau ada orang ampel nggih. Itu roti Arab, ampel. Nek Arab jenengan kalau jenengan pernah umrah roti niku atos. Roti ini atas, rada ono bumbu pedese ngono, roti ini atas, mungkin lidahnya jenengan enggak cocok. Nek roti Maryam kan rada, menurut saya rada enak, saya masih cocok. Ini Arab campur Jawa itu kan ya. Arab ampel ku Arab campur Jawa. Rasulullah itu bayar zakatnya pakai gandum karena Kanjeng Nabi makanannya gandum di Mekah. Rasulullah bayar zakat pakai kurma karena Rasulullah makanannya di Madinah kurma. Maka kata Imam Abu Hanifah, yo ojo didelok teks hadise rek, deloken konteksnya. Konteksnya itu Rasulullah makan pakai makanan, bayar zakat pakai makanan pokok. Makanya jenengan sekarang bayar zakatnya pakai beras. Jenengan cek di hadis ono arus, gak ono. Arus itu artinya beras, Pak. Gak ono arus. Nggih, tapi kenapa begitu? Karena para ulama sudah menerjemahkan konteksnya ini, oke? Dan sekarang kan jenengan bayarnya enggak pakai beras, bayarnya pakai uang. Ya ono hadis bayar dengan uang, gak ono. Dan sekarang jenengan ndak bayar cuman pakai uang, pakai apa? Kris, tit gitu kan nggih. Ayo gele ono hadisnya gak ono. Kenapa? Karena lihat konteks. Jangan delok teke, berarti sunnahnya itu membayar zakat pakai kurma. Saman menewa Idul Fitri ya, nggawa kurma orang ini Pak Takmir, bayar zakat di kaplok takmir. Jenengan pasti saya yakin nggih. Koyo yo itu kan nggih. Iya, balik. Ustadz lihat konteksnya ketika Rasulullah bilang jangan ada lubang di antara kalian supaya tidak terisi setan. Artinya apa? Supaya jenengan itu mepet, biar timbul persaudaraan, biar tidak terjadi perselisihan. Maaf ya, maaf. Minta maaf kalau pasal Rasulullah. Minta maaf. Tadi langsung. Bisa terlalu maju mas. Tidak terlihat. Ini. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang sunnahnya. Kalau jenengan sebaiknya meskipun ini para ulama berbeda pendapat nih, sebagai ulama Mazhab Syafi'i ada harus mepet seperti ini. Tidak harus mepet. Tapi bagi mazhab yang lain memang disuruh mepet, gitu nih. Tapi jenengan bisa bayangkan kalau mepet seperti ini apa yang terjadi? Kalau merasa ini dulurku cagel, tapi sampai adus loh. Pasti adus. Itu kerasa, itu saudaranya apa kan?
anaknya Golkar sehat lagi. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kemustahaban keanjuran seperti ini, para ulama berbeda. Tapi secara psikologi ini Golkar ini sangat terasa buruk. Di sholat jamaah itu tidak boleh ada presiden, tidak boleh ada ketua BTN, sebab ada di sini. Makanya mau disunahkan untuk mepet, baik kalimatnya jangan sampai ada lubang supaya tidak memasukkan setan, tidak memasukkan setan supaya hatinya itu mana yang kata para ulama tidak terpecah belah. Soalnya sama ngomong supaya tidak memasukkan setan, itu bolong. Paham ya? Makna jangan lubang itu supaya tidak terjadi pecah belah. Betul Islam itu. Nah, berikan diri soal lagi. Jadi poin nomor 2 supaya ukhuwah Islamiyah itu terjaga, lakukan sholat jamaah. Bener sholat jamaah. Nyun sewu, aku gak usah ngajari sholat jamaah nih hari Jumat Pak, gampang. Saya ngangel iku sholat jamaah subuh. Makanya kan saya ingat betul tahun 2000, saya SMA kok saat itu, saya SMA tahun 99, 98. Ingat betul saya SMA, jadi Mbak Bayi, Ustadz ini tuwek dadane ya, tuwek saya Bu, saya ini kepala 4 gitu kan. Saya SMA itu baca buku ada kalimat seperti ini, apa namanya, sungguh Islam itu tidak akan bisa dikalahkan kalau jumlah jamaah sholat subuh seperti jumlah jamaah sholat Jumat. Saya ingat betul baca buku, oh iya bener ya. Yang bikin kita sekarang terpercaya berai itu soalnya sholat Jumate akeh, sholat subuh titik, Idul Fitri akeh. Pertanyaan saya, Idul Fitri itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sing wajib subuh kalah Idul Fitri. Makanya kadang maaf guys, saya selalu bilang kalau jenengan cek di surat Al-Furqan itu yang ketika ada kalimat ini, siapa sih orang yang tidak rugi? Siapa itu orang yang tadi innalladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yang ketika dia datang dengan Allah dia tidak akan pernah rugi. Siapa itu orang yang tidak pernah rugi? Innalladzina innalladzina yatlunal kitaballah, yaitu orang-orang yang senang maca Quran, wa aqimus shalat, dan orang yang menegakkan salat. Ustadz, menegakkan salat itu duduk cuma sembahyang Bu, Pak. Menegakkan sholat itu maknanya bukan cuma sholat, enggak. Menegakkan sholat itu hati ini seneng ambil sholat Pak. Cirinya orang hatinya dengan seneng sama sholat itu apa? Dia menunggu waktu sholat. Naik kerung adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, adzan. Nah, ini hatinya seneng sama sholat. Kalau hatinya tidak seneng sama sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maneh. Ya, iku hati ini gak seneng ambil sembahyang. Apa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak masjid ta? Wis tahu. Wah, gini kan dia. Wis tahu iku gak seneng sembahyang nang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing rokok jebul. Gak nang masjid, gurung komat. Nah, tekan iki. Nggih, itu namanya hatinya tidak nyantol dengan masjid, tidak nyantol dengan sholat jamaah. Ingat nggih, kalau jenengan cek di hadis tentang 7 golongan yang dilindungi Allah, siapa itu salah satunya? Orang yang mencintai masjid. Dan saya banyak riwayat orang-orang yang nyun sewu, orang-orang yang meninggalnya begitu luar biasa gara-gara cinta masjid. Maka Mas Ikir ya, sama ini beruntung. Serius, makanya aku mau ambil panitia mau. Zaman saya itu Mas arek enom itu Sabtu malam Minggu kayak gini Mas. Nyangkruk, napa buruncing, nyangkruk nih. Sampai niki Sabtu malam Minggu kok nang masjid. Waras ta sampe niki, kan nggih. Tapi warasnya api gitu. Hampir ngomong saya politik kok enggak kayak api pokoknya ya. Nggih, bener, saya senang anak-anak muda kayak gini nih. Jenengan cinta masjid, insya Allah jenengan dapat perlindungan dari Allah. Nggih. Dan semoga kita semua termasuk dapat perlindungan dari Allah. Nggih. Nah, balik lagi. Jadi sekali lagi Ustadz, apa tipsnya supaya ukhuwah itu terjaga? Nomor 1, banyakin senyum. Nomor 2, sholat jamaah. Sholat atau jamaah supaya ukhuwah itu terjaga. 3, Ustadz, apalagi Ustadz supaya kita itu ukhuwah tetap terjaga. Yang ketiga, ini yang dicontohkan para ulama. Dan disampaikan akan Nabi dalam suatu hadis. Apa itu? Hormati perbedaan, hindari perdebatan. Saya ulangi nggih, hormati perbedaan, hindari perdebatan. Kalau kata Rasulullah itu, sungguh Allah membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang menghindari berdebat meskipun dia benar. Kan hadisnya begitu, bukan berarti tidak boleh debat ya. Debat itu boleh, tapi kalau jenengan lihat kayaknya ini malah bahaya deh, ya sudah tidak usah debat saja. Debat itu boleh. Tahu dari mana Ustaz? Nah, itu jenengan lihat di surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum. Kalaupun kamu terpaksa berdebat dengan mereka, debat itu boleh. Tapi sekali lagi, yang paling baik tidak berdebat. Makanya kata para ulama, hormati perbedaan, hindari perdebatan.
Nggih. Saya dulu Pak Nyun saya karena saya dulu udah ngaji, saya dulu bodoh. Saya ingat betul tahun 98 itu ketika awal ngaji itu ya. Saya dulu kalau sholat itu begini Pak, Allahu Akbar begini. Dan menurut saya ini yang paling sahih. Sehingga kalau saya melihat orang yang sholatnya tidak begini, tak anggap salah kabeh. Ahlul bid'ah, gitu kan Ki. Pertama ngaji langsung ngono Pak. Saya dulu 98 sholatnya begini. Saya kalau sholat begini, nah, ketika bapak saya dulu tidak kunut tahun 98 saya tidak kunut. Sholat itu saya tidak kunut. Ketika saya lihat bapak saya kunutan, bapak ini bid'ah. Bapakku tak bid'ah, ayo kon. Ya karena itu tadi tidak menghormati perbedaan. Bener saya ingat tuh langsung ketika Allahumma hdina fi man hadait. Bapak saya pun kita bilang pak bid'ah. Metu hati sih. Kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Metu hati sih. Bapak didalili. Padahal saya ingat betul katanya siapa itu? Ya Ustadz Hanan kalau nggak salah. Jangan sampai mulutmu menyakiti kedua orang tuamu yang telah mengajarimu berbicara. Saya ulangi nggih, jangan sampai mulutmu menyakiti kedua orang tuamu yang telah mengajarimu berbicara. Jenengan sekarang bisa belajar dalil, mungkin orang tua jenengan tidak bisa belajar dalil. Jenengan itu dari darahnya kedua orang tua saya. Ustadz kok berani ngomong kayak gitu? Saya sudah, bapakku wis tahu tak kafirno. Wis tahu, gara-gara aku mau ngaji tapi tidak menghormati perbedaan. Saya dulu Pak Nyun saya zaman SMA, iku nek upacara berbendera, tidak mau Pak. Haram menurut saya dulu loh ya dulu. Itu hormat bendera enggak mau saya kalau dulu SMA itu Pak. Saya dulu SMA komplek ya. Saya nyebut nama SMA ini gak enak, sekolah aku tertuduh lah gitu kan. Saya dulu Pak nek sekolah Pak, iku ucapannya bendera, pelayon sing iden masjid karena saya dulu anak SKI sing iden ndukur nang lonteng. Jadi ketemu nah guru BP nih ngerti, ah iki Imran ini mesti gak upacara, munggah Pak. Didelok teko genteng. Ayo kan ki. Lalu kalau upacara itu gak hormat enggak mau karena menurut saya hormat itu haram, betul Pak. Enggak mau menghormati perbedaan jadi apa? Karena sang merah putih hormat. Kalau yang lainnya begini saya Indonesia begini saya Pak. Serius Pak. Begitu dulu saya maaf guys, kerasnya saya dulu. Saya pernah jadi keras, pernah. Hampir 3 tahun saya jadi keras tuh pernah Pak. Makanya saya sekarang seperti ini itu sangat toleran karena saya pernah keras. Nggih. Dan sekarang menghormati, senengan kunut silakan, ndak kunut silakan. Yang salah yang mana? Yang tidak sholat subuh ya. Jenengan tahlilan silakan, ndak tahlilan silakan. Yang salah baik itu yang lalin atau tidak tahlilan memaksa yang lain. Nah, itu yang salah. Nggih, jenengan apa namanya? Idul Fitri hari Sabtu atau Idul Fitri hari Jumat silakan. Yang salah yang memaksa harus sama. Wis salah, hormati saja. Selama perbedaannya tidak ada hubungannya dengan akidah, hormati saja. Selama Allahnya sama, selama tidak ada hubungan dengan syirik, hormati saja. Apalagi cuman perbedaan fikih. Nggih, makanya ketika saya tahu dulu, oh yang sholatnya kayak gini itu Imam Ahmad bin Hambal toh madzhab Hambali toh. Pun itu apa muridnya yang pakai fatwa itu yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad bin Hambalnya ada segini, Imam Ahmad bin Hambalnya sama kayak Imam Syafi'i segini. Tapi Ibnu Taimiyah yang seperti ini, muridnya Imam Ahmad bin Hambal dan itu sebagian madzhab Hambali mengikuti. Tapi Imam Ahmad bin Hambalnya segini. Jadi kalau jenengan sholat Allahu Akbar, oh ini ngikuti Imam Syafi'i tidak apa-apa. Ada yang begini, Allahu Akbar, ini yang madzhab Hambali deh. Atau gini, Allahu Akbar misalnya keteng. Madzhab Hanafi yang di India sekarang itu begini kalau sholat Allahu Akbar ngisor atau madzhab petang lemu kan ini Pak ya angel ya nang kini angel gitu mana gini gitu kan madzhab petang lemu gitu kan jenengan saya berdoa kepada Allah supaya jenengan semuanya bisa umroh haji semuanya nggih biar jenengan tahu kalau nanti di Mekah itu salatnya beda-beda ono sing ini ono sing ini Allahu Akbar madzhabnya Maliki, Aljazair, Maroko, Tunisia, tempatnya siapa Ustaz Hidayat kuliah itu Maroko itu begini. Allahu Akbar. Jangan nyalakan kok sembahyang kok gini, enggak deh. Jangan nyalakan, memang ada dalilnya. Gini boleh. Yang enggak boleh yang gini-gini. Ini enggak boleh ya. Ustaz saya pernah lihat orang sholatnya begini Ustaz. Allahu Akbar. Saya tahu Pak hadisnya, tapi nyon sewu itu konteksnya lagi lihat konteksnya. Kenapa para sahabat dulu sholatnya begini? Karena dalam keadaan perang. Jadi pada surah Allahu Akbar itu sambil pegangan senjata. Lah kalau sekarang jenengan kan nggak perang. Yang ini murus itu kan gitu. Terus ini wong ini boleh atau ini boleh. Karena sedekap itu bukan rukun sholat. Saya ulangi, sedekap bukan rukun sholat. Anda tidak pakai sedekap sah. Anda tidak pakai sedekap sah. Yang tidak sah itu tidak baca Fatihah. Itu tidak sah.
Balik. Lagi. Enggak lagi, karena saya bodoh dulu. Dulu saya kalau sholat itu gini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini kan Pak, asyhadu anna gerak gitu kan ya. Menurut saya ini yang paling benar, menurut saya. Padahal sekarang dia yang kayak gini tuh hambali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Kalau yang Syafi'i kan menang dia. Baru at-tahiyatul selesai asyhadu alla. Gini kan Ki. Itu yang Syafi'iyah. Lah jenengan tahu yang Malikiyah? Malikiyah kebalik. At-tahiyatul itu begini. At-tahiyatul muradu shalawatu taibatu salamanya asyhadu alla. Langsung menang. Ini tuh. Itu yang Malikiyah. Hanafiyah beda meneh, waliane hambali. Gini, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu taibatu kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Lah nek sampean gak ero Pak dikira apa iki suta iki kan gitu. Makanya toleran, hormati perbedaan. Termasuk nyun sewu. Urusan agama lho kongkon hormati, apa meneh urusan politik. Itu gregeteng aku. Indonesia ini pecah belah gara-gara politik. Nyun sewu nggih, sampean gak masuk surga atau neraka gara-gara dukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau siapapun itu. Makanya 2019 kemarin ketika saya dimusuhi oleh banyak ustadz gak ngurus saya. Saya ngomong 2019 orang kan bilang ini 2019 ganti presiden. Saya bilang enggak. 2019 bukan ganti presiden. Loh yang benar apa Ustaz? 2019 ganti rakyat. Sing ruwet iku rakyate. Karena pemimpin cerminan rakyat. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, "Wahai khalifah, ini kita modelannya anak buahnya jenengan kok kayak begini ya khalifah?" Apa katanya? Sedangkan apa namanya modelannya umatnya Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi kok bagus-bagus. Apa kalimatnya khalifah Ali bin Abi Thalib? Ya jelas ae, karena anak buahnya Kanjeng Nabi itu kami, sedangkan anak buahku ya modelanmu gitu kan Ki. Jelas pemimpin sekarang itu cerminan rakyat. Saya minta maaf kalau kalimat saya kurang sopan, minta maaf Ki. Nek pemimpin ini korupsian karena rakyatnya korupsian. Gak percaya? Ono gak sih nang kene sing gak tau telat? Sama niku korupsi waktu. Pak, saya ini ngisi seminar nang BUMN Pak. BUMN ini ngisi training saya. Mau itu Pertamina, kemarin di Biro Hukum Pemprov Jawa Timur ini ngisi training. Saya ngomong, saya bilang gini, jenengan kalau ngomong lama lu ibadah tuh, kerja itu ibadah gini. Kerja itu ibadah salah satunya itu apa? SOP, taat SOP. Taat SOP itu apa Ustadz? Gak telat. Kalau sampean telat itu namanya korupsi waktu. Loro sama nek kerja itu kudu totalitas. Totalitas itu gimana Ustadz? Kita namanya sholat itu sorry. Kerja itu ibadah, maka kerja itu harus totalitas. Kerja totalitas kayak gimana Ustadz? Kayak contoh ya. Contoh, tolong dijawab, Mbak. Tolong dijawab. Kerja itu harus totalitas. Totalitas apa? Pada saat bekerja tidak boleh melakukan aktivitas lain. Karena kalau melakukan aktivitas lain itu tidak totalitas. Pakai contoh. Jenengan sholat tarawih. Saking semangatnya sholat tarawih, rakaat kedua buka HP. Update status. Rakaat kedua nih, gitu kan Ki. Ayo pertanyaan saya, wani gak? Enggak berani. Kenapa? Melanggar SOP. SOP-nya sholat adalah kalau lagi sholat tidak boleh melakukan aktivitas lain. Itu namanya korupsi sholat. Katanya nggih, jujur jawab di dalam hati. Enggak usah jawabnya gini. Berapa banyak di antara jenengan kalau pas lagi kerja itu korupsi? Korupsi apa Ustadz? Korupsi totalitas. Pas kerja buka HP, TikTokan, nonton Netflix, download drakor nang LK21, nang Telegram. Kok karo karo tak modelanmu? Setelah apa aku? Kerja itu ya kerja. Nggih, supaya jenengan tahu orang kerja itu pahalanya, ayo kerja pahalanya jihad. Orang kerja itu pahala jihad. Ada Rasulullah itu longgo para sahabat, longgo dengan para sahabat, duduk Pak. Terus ana arek enom lewat, nggawa kayu. Terus sahabat itu jangan bayangkan sahabat itu soleh-soleh semua ya. Ya ono sahabat sing gak soleh ya ono gitu kan nggih. Wong Nuaiman mendeman gitu kan nggih. Jenengan tahu pasti kisahnya. Ada sahabat itu pas lungguh-lungguh ono sahabat rasan-rasan. Wong kok kerja tok ae gak tau melu jihad. Ini ngrasani, ada Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, rasan-rasan. Wong kok kerja, jadi anak muda enggak kayu bakar, dirasani. Wong kok kerja gak tau jihad, gak tau melu perang gitu kan nggih. Kan kayak jenengan kan mindsetnya kerja, tipes gitu kan ya. Anda kerja healing gak mungkin. Anda istirahat itu kalau tipes gitu kan ya. Healing paling nang ngarep kebun binatang gitu kan ya. Ala staycation opo gak duwe ya. Wis. Kerja itu terus mau tanya, loh mas, emang yang namanya jihad itu cuma perang, ayu kotal, apa cuma harus membunuh?
Terus mereka semua terdiam oleh Rasulullah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya, kharaja fisabilillah, keluarnya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi istri dan anaknya, kharaja fisabilillah, keluarnya dalam rangka jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar dalam rangka menafkahi dirinya dengan cara yang halal, maka kharaja fisabilillah, dia keluarnya dalam jihad fisabilillah. Maka nyun sewu, kenapa saya bilang seperti ini? Jenengan kalau ngomong jihad, kerja iku jihad. Ya kerja ini sing tenanan, aja korupsi waktu. Nek kerja ya kerja, HP ini ditekek. Gak usah buka TikTok, gak usah golek skor Persebaya lawan Persija. Kerja ya kerja, engko nek istirahat buka HP, gak apa-apa. Atau ustaz iki sing WhatsApp ibuku ya penting, ya gak apa-apa. Aja sing ndelok Gusti apa, Masya Allah, bayi wong cerai, gak usah, gitu kan iki. Ustadz karo lo kan saya admin lebih turah enggak ya. Wes. Nah, maka kalau jangan bilang Pak Ustadz, pemimpin kita kok, pemerintah kita kok misalnya naudzubillah korup, ya karena cerminan rakyatnya yang korup. Kalau jenengan pengen ngomong Pak Ustadz, kita pengen pemimpinnya gantian, jenengan yang ganti sikap, termasuk saya. Orang ono telat, disiplin, ojo korup waktu. Ada ibu-ibu dari, saya nggak nyebut nama instansinya ya. Dan namanya instansinya, dia tanya, Ustadz, saya ini rajin sholat duha, tapi kok rezeki saya nggak ditambah? Tak tanyain bu. Jenengan sholat duhanya kerjanya masuk jam berapa? Jam 8. Sholat duhanya jam berapa? Jam 8. Yo iku salah. Kerja itu wajib. Sholat duha hukumnya sunnah. Jenengan itu nyolong waktunya kerja. Loh, terus gimana sholat duhanya Ustadz? Yo teko setengah 8. Jam 8 kurang seperempat baru sholat duha. Jangan sholat duha pada saat jam kerja itu mencuri waktu kerja. Sholat duhamu sah tapi dosa. Loh kok gitu Ustadz? Karena mencuri waktu kerja, kecuali bosnya jenengan izin, gak apa-apa, saya sholat duha dhisik, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau bosmu nggak ngasih izin, itu haram jadinya, meskipun sah. Mencuri waktu kerja. Sekali lagi nggih, kenapa tiba-tiba saya cerita seperti ini? Nggih, karena pemimpin cerminan rakyat. Biar jenengan tidak menyalahpahami, dikira oh Pak Ustadz ini pendukung A, jenengan dari saya dulu dari netral Pak, tidak mendukung siapapun. Urusan saya nyoblos ya itu urusan saya sama Allah. Istri saya aja tidak tahu kok. Istri saya udah tahu saya nyoblos apa. Istri saya ya aku nih misalnya beda mbakmu gak apa-apa. Jangan karena ini terus cerai ya enggak ya. Aku oleh awakmu iki angel gitu kan iki. Atau cerai-cerai aja enak gitu. Wes ya. Jadi kita ulang lagi, menjaga silaturahim yang pertama tadi apa? Menjaga ukhuwah tadi apa yang pertama? Senyum sapa salam. Nomor 2 apa tadi? Salat berjamaah. Nomor 3 apa tadi? Hindari perdebatan, hormati perbedaan. Saya rasa itu cukup Bapak Ibu dirahmati Allah. Meskipun banyak sebenarnya dari para ulama itu banyak banget makolahnya, tapi kita bahas 3 ini saja, semoga bermanfaat kita semuanya. Baik, monggo. Enggak tahu ini panitia ada tanya jawab atau langsung? Biasanya panitia gimana? Terima kasih untuk Ustadz Marzuki Imron. Melanjutkan sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Diberi kesempatan 1 ikhwan dan 1 akhwat. Monggo. Yang akhwat ada? Iya, yang ikhwan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Ustadz, yang ingin kami tanyakan, tadi kan disampaikan kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah itu nanti kejayaan umat datang saja. Nah itu bagaimana itu Ustaz caranya mewujudkan itu? Nah itu kan harusnya umat Islam itu punya strategi istilahnya Ustaz ya. Punya strategi bagaimana untuk mewujudkan itu, strategi dakwah istilahnya, supaya sholat Jumat seperti sholat subuh seperti sholat Jumat. Kita sering mendengar atau melihat video Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Namira dan sebagainya. Itu yang harus kita contoh istilahnya. Cuman untuk mewujudkan itu kan tidak mudah. Itu harusnya mungkin ada semacam kelompok atau semacam YDSF, yayasan menghimpun kekuatan umat Islam, wujudkan di satu masjid misalnya Al-Falah ya. Nanti kalau sudah makmur ya Jogokarian, ditularkan ini saya kasih modal, saya kasih program, saya bimbing, terus nanti dia otomatis kalau masjid itu sudah makmur, pasti orang rame-rame ngasih donatur dan membangun juga pasti gitu loh. Nah, nanti kalau itu sudah sukses, nanti pindah satunya lagi. Ini yang sudah sukses, pindah satunya lagi. Ini bisa jadi, insya Allah nanti, masya Allah itu Jogokarian bisa di semua kota dan di semua pelosok gitu Ustaz. Nah itu
untuk mewujudkan itu yang susah itu ya. Iya. Harusnya Ya. ada orang yang punya dana atau punya pengaruh atau punya keterampilan untuk memobilisasi umat, Ustaz. Mungkin itu usulan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan ada lagi. Silakan. Mau pertanyaan di luar konteks juga tidak apa-apa. Misalnya ada pertanyaan di luar konteks. Monggo silakan. Yang ibu-ibu, mbak-mbak nggih. Yang akhwat silahkan. Silakan. Biar adil. Biasanya kan yang banyak masalah kan ibu-ibu nggih. Loh ya kan, buat laki-laki ini lo enggak masalah kata ibu. Oh ini masalah gitu kan ya. Makanya berantem akhirnya gitu. Ya baik, monggo silakan ibu-ibu, mbak-mbak ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Monggo Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi saya mau tanya di luar konteks. Jadi seorang itu tergantung kebiasaan ketika akhir hidupnya. Jadi apabila kita akhir hidup kita kebiasaan untuk istiqomah mentaati aturan Allah, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi untuk bisa begitu itu gimana Ustadz? Itu kan sulit buat orang-orang yang istiqomah kurang lah istilahnya. Ya, gitu. Makasih Ustadz. Baik ya, karena memang sepertinya perempuan yang mbak-mbaknya ada yang bertanya nggih. Baik, kalau gitu yang bapak-bapak ini jawab dulu. Baik. Yang pertama, Masya Allah nggih Pak, saya senang pertanyaan kayak gini ini karena pertanyaan praktek bukan pertanyaan teori. Karena kalau bahas ini dalilnya apa? Pertanyaan teori, biar para ulama-ulama yang bahas, kita bahas prakteknya. Gimana caranya bikin masjid ini ramai? Begini, kalau orang cuman nyun sewu, karena gitu, kadang kita itu menyampaikan hadis, tapi hadis itu hadisnya benar, tapi tidak menjadi semangat untuk orang lain. Tak kasih contoh. Sering kita lihat di medsos itu ada orang kaya, pokoknya hebat, tiba-tiba ada yang komen dunia dan isinya itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Mesti ya dengar kalimat gitu kan ya. Sekali lagi ini konteksnya, ini orang sedang kaya dikomentari dengan sholat subuh, sholat sunnah fajar maksudnya. Itu kan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Sekali lagi nih, hadisnya benar tapi tidak diletakkan di konteks yang benar. Akhirnya apa? Orang akhirnya nyun sewu ngilokno Islam lho, kere mangan nggih hadis. Loh ya, makanya apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang sampaikan dulu ini betul. Apa kata Imam Syafi'i? Kaya itu fardu kifayah. Kata Imam Syafi'i kaya itu fardu kifayah. Misalnya satu Jawa Timur di miskin kabeh, dosa kabeh. Loh kenapa Ustadz? Nyun sewu. Kok bisa begitu? Harus ada satu yang jadi kaya, kenapa? Loh kok sing bayar zakat sopo? Sing apa namanya? Yang nganu yatim piatu siapa? Yang bangun masjid siapa? Makanya kudu ono siji sing sugih. Kenapa? Tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Syafi'i itu ngomong, nek gak ono wong sugih sak Jawa Timur misalnya satu wilayah kan sugih, dosa kabeh, makane sugih itu fardu kifayah. Makanya kalau ada orang nyun sewu flexing, iku gak usah tokno dalil 2 rakaat. Nyun sewu malah mengetokkan kekereanmu gitu loh. Bersemangatlah untuk kaya. Abu Bakar sugih, Umar sugih, Utsman luwih sugih maneh. Saya sedang tidak membahas Ali. Kalau kita bahas tentang zuhud, oke, kita bahas Ali. Ya, kalau kita bahas tentang sederhana, oke, kita bahas Imam Al-Ghazali. Tapi kalau jenengan bahas tentang orang yang bertakwa dan kaya, kita bahas Imam Abu Hanifah. Kita bahas Imam Malik. Jenengan kalau tahu baca Tobaqot kisahnya para ulama. Imam Malik Pak nek ngaji kayak gini, itu ndak di masjid, Pak. Bu, kalau ngaji itu di mana? Imam Malik kalau ngaji itu di rumahnya Imam Malik. Sing teko 1000 luwe. 1000 lebih. Dan dalam riwayat itu karpete Imam Malik. Wong nek mlebu, orang kalau masuk karpetnya Imam Malik, iku mendelep. Maksudnya mendelep, saking tebelnya karpetnya, kayaknya minta ampun Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i akhirnya berubah mindsetnya. Dulu tuh pendapat beliau, orang zuhud itu tidak boleh kaya. Langsung berubah dia. Delok kiai ini loh, kok Imam Malik kok sogene kok ini, guruku kok ini. Guru-gurunya yang lain, Sufyan bin Uyainah, guru-gurunya Imam Syafi'i yang lain itu nyon sewu nggih, kiri-kiri. Tapi gurunya yang satu ini Imam Malik sogene pol. Nah beliau berpendapat, orang zuhud itu harus miskin. Tapi ketika melihat Imam Malik, loh kok gini? Tapi beliau karena murid, tidak berani komentar, menang, kiaiku, tidak berani komentar. Ketika Imam Syafi'i sudah hatam, kan jenengan pasti belajar biografinya, Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Al-Muwatta. 7 tahun Pak bawa Al-Muwatta. Kalau jenengan buka kitabnya Al-Muwatta itu seginian loh tebelnya. Beliau itu hafal, dan hafalnya dalam rangka, ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari. Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta itu ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari. Jadi dibuka ini Pak. Sret itu apal. Didelok tok apal, ngono tok apal. Sampai diwaca iso ndukur gak apal-apal itu kan nggih.
Imam Syafi'i nutuk apal gitu kan nggih. Imam Syafi'i ketika khatam terus dia bilang, "Pak Kiai gimana?" Kata Imam Malik, "Sampeyan awakmu ilmune wis kedukuran, wis ilmu kok serap kabeh. Loh tapi saya pengen ngaji lagi wis budal nang Kufah, belajarnya ke Imam Abu Hanifah. Tapi orangnya sudah meninggal, belajarnya ke muridnya namanya Syekh Asyabani." Bingung Imam Syafi'i, beliau itu tidak punya duit, masa kok mlaku nang Irak, teko Madinah nang Irak, yo sengkel sikile kae. Terus apa kata Imam Malik? "Syafi'i tenang, Syafi'i tenang, iku urusanku." Besoknya sama Imam Malik disewakan unta, ya kalau bahasa kita gu unta gitu kan nggih. Disewakan unta terus Imam Syafi'i disangoni, kalau bahasa kita itu sekitar, saya tanya ke saya lihat di riwayat itu sekitar 40 jutaan dikasih duit. "Nih budal iki ngaji." Kata Imam Syafi'i, "Lho, guru-guruku sing biyen gak tau nyangoni aku. Guruku sing iki nyangoni." Oh, tepak berarti wong alim kudu sugih gitu kan nggih. Ya bener Pak, saya minta maaf nggih, saya minta maaf. Saya ini wajib kaya, Pak. Kenapa? Karena kalau saya tidak kaya, sampean kok ngilono, oh, ngenteni amplop kan begitu kan nggih. Ngenteni amplop, saya ini fardu kifayah kaya, harus kaya supaya apa? Supaya jenengan tidak suudzon dengan saya amplop, supaya saya tidak mikiri amplop, mikiri dakwah. Maka betul yang beliau sampaikan, Ustadz, bagaimana supaya subuh ini benar-benar ramai? Betul Pak, harus ada yang danai. Tak kasih contoh nggih, saya tidak mau nyebut nama masjidnya, gak enak, engko jenengan sakit hati teman-teman Al-Falah gitu kan nggih. Ono masjid nang Kenjeran, nek subuh mesti full, aku sering mesti ngisi nang kono. Full. Kenapa? Karena mereka punya program umroh. Ono abseni yang sholat subuh berjamaah di absen, nek lowong siji selama sebulan hilang. Jadi sebulan sekali itu ada program umroh dibayar, dan memang orang-orang kaya itu sedekah, gaya itu umroh, dan sini umroh telu gak papat setiap bulan itu. Ono duitnya Pak, dan saya yakin jenengan itu duitnya ono, yakin saya, percaya gede ini sawine kok. Aku itu wong suwi nang ini Mas, orang lama sejak 2008 saya bina teman-teman Termas tahun 2008 2007 nih. Tahu dulu ruangan tidak sebesar ini. Nyon saya jenengan tuh dananya ada, tinggal programnya. Tidak cuma masjid ini sih, masjid yang lain juga. Masjid yang lain. Maka betul yang Bapak ini sampaikan betul. Ustadz gimana caranya supaya subuh itu ramai? Ya bikin program orang supaya semangat sholat subuh. Nyon saya nggih, nek cuman subuh itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan isinya. Percuma. Gak percaya wong. Kalau cuman yang misalnya jenengan tidak punya duit untuk umroh, nggak bisa nyangoni umroh misalnya. Ono hadiah sing misalnya yang bisa sholat subuh berjamaah di absen misalnya oleh sepeda motor 5 misalnya rame-rame. Kenapa? Karena kita itu mindsetnya sampai saat ini baru pola pikirnya dunia. Mau tidak mau harus dimotivasi dengan cara seperti itu. Mau tidak mau jenengan tanya, "Lo Ustadz itu kan tidak ikhlas." Ikhlas itu urusan Allah. Tidak usah utek-utek jenengan. Tidak usah utek-utek. Lungguh jenengan daripada gini, "Pak Ustadz jenengan kok berani kayak cerita nih, ini asli real, kisah asli Pak." Ono santri dablek. Ya ono santri dablek. Karena ini loh kalau jenengan ngomong ikhlas itu wilayahnya Allah. Jenengan enggak bisa utik-utik, enggak bisa, Pak. Enggak bisa utik-utik, itu wilayahnya Allah. Ono santri dablek. Kisah nyata ini. Dia itu ngaji ke kiainya, nyun sewu, anaknya Pak Kiainya itu cantik. Terus dia begini, "Pak Kiai saya mohon izin." Kenapa? "Pak Kiai kan butuh masak, butuh air dan sebagainya. Pak Kiai boleh enggak saya yang bagian nimbo di sumur yang bawa air?" Tujuannya cuma satu, ben iso ndelok anake kiai ini, soalnya anake kiai ini ayu iki asli Pak, ono wonge Pak, gitu kan nggih. Wis Pak, cukup banyu. Berarti dia itu tujuannya masalah ben iso ndelok anake kiai ini. Kiai ini dablek arek iki dititeni. Oh, beti arek gitu kan ya. Nek bahasane Gus Idam garangan arek iki kan nggih. Iki dablek. Terus apa arek ini diceluk, "Mas, nggih Pak Kiai. Awakmu seneng anakku ta?" "Bener deh." Ngaku gitu kan ya. "Nggih Pak Kiai." Apa kata Kiai? "Ingin jadi mantu saya." "Nggih Pak Kiai." Gitu kan nggih. Oke, syaratnya siji. Napa Pak Kiai? Sholat jamaah selama 40 hari berturut-turut tidak boleh bolong. Kenapa 40 Ustadz ya? Jangan lihat riwayatnya para ulama nabi, para ulama gitu, mesti 40 kalau mensyaratkan. 40 hari berturut-turut tidak boleh bolong. Kata si santri, gampang. Cuma sholat jamaah kok. Besoknya subuh itu 3:30 terus nang masjid. Wah, beda. Mari ini tadi mantune kiai diceluk Gus gitu kan ya. Wis pikir gitu. Wah, wis gitu. Setiap hari pikirannya cuma satu. Mantu oleh bojo ayu. Wis ngono tok pikirannya tok. Hari pertama sholat mikirnya gitu, hari kedua jamaah mikirnya itu, hari ketiga mikirnya gitu, hari keempat mikirnya terus sampai hari ke-19 mulai. Si. Aku iki sembahyang kok mikirnya wong wedok. Gak tepak iki, nangis, Pak. Ya Allah, 19 dino iki sembayangku gak tepak, salah niat. Ya Allah, nangis Pak, ya Allah. Mulai hari ke-20 sholat jamaahnya sudah tidak mikirin perempuan lagi. Sampai hari ke-40, sampai hari ke-50, dia gak ngomong Pak, gak nagih kiai ini. Karena sudah ikhlas. Diceluk Kiai. "Mas, nggih Pak Kiai. Ayo rek janji nih.
janji napa Kiai? Kayaknya kan perhatikan, luar iki delok. Luar iki ketemu. Janji ini napa Pak Kiai? Loh, jari ini kajeng rabi anakku. Loh, napa janji napa? Loh, kalau sudah jamaah 40 hari mau nikahi anak saya. Ya Allah Pak Kiai, jenengan menilai saya serendah itu. Wah, itu kan dia. Anda menilai saya serendah itu. Mboten Pak Kiai, kula niki salat jamaah lillahi taala. Mboten gelem kula lagi, mboten Kiai. Pak Kiai ini lihat, luar iki ketemu ikhlasi. Sudah ketemu ikhlasnya. Apa kata Kiai? Ya wis, kowe kudu rabi ambek anakku. Ndak Pak Kiai. Kowe kudu rabi ambek anakku, iki perintah. Dudukamu sing gelem, aku sing merintah rabi ambek anakku. Kenapa? Karena kiainya sudah melihat keikhlasannya. Apa artinya, Pak? Ikhlasnya jenengan itu urusannya Allah, gak usah utik-utik. Kalau misalnya ada program sholat subuh nanti hadiah umroh, gak usah utik-utik. Wah, itu sholat subuh karena hadiah umroh, gak usah utik-utik. Ikhlas itu wilayahnya Allah. Jenengan yang berusaha untuk membuat orang itu tertarik sholat subuh. Setuju Pak, yang jenengan sampaikan betul. Makanya sekali lagi, jenengan tadi sudah menyebut salah satu lembaga zakat ya, kayak enak saya. Pokoknya itulah yang jenengan diusahakan sendiri pokoknya. Intinya itu, ya bisa dipaham nggih. Bikin program supaya sholat subuh itu jadi ramai. Betul yang beliau sampaikan ini. Itu nggih. Jadi jangan cuma ngomong tentang hadis, wong gak ngrungokno saiki hadis, langsung tunjukkan programnya. Ada masjid-masjid sekarang yang ngasih makan tiap hari kan, aneh saya nanya masjidnya. Itu aneh tertarik sholat jamaah. Betul ya, itu karena tadi programnya langsung menyentuh masyarakat bermanfaat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tadi bertanya, Ustadz, kan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nggih, saya dulu punya buku Pak dari hadis-hadis sahih itu apa namanya? Judul bahasa Indonesia Misteri Alam Kubur. Saya bacanya zaman SMA. Saya masih belum bisa bahasa Arab saat itu, baca bukunya berbahasa Indonesia, judulnya Misteri Alam Kubur. Itu riwayat-riwayat baik dari hadis ataupun dari para sahabat tentang orang-orang yang ada di dalam kubur. Di dalam itu ada orang Pak, para sahabat itu yang melihat di dalam kubur itu terdengar suara adzan. Jadi nang jero kuburan itu ada suara adzan. Ternyata apa? Ditelusuri orang ini itu dulu semasa hidupnya itu seorang muadzin. Jadi karena beliau adzan nang kuburan itu sik krungu suara adzan. Ada orang yang di dalam makamnya itu terdengar suara bacaan Quran. Setelah ditelusuri dia seorang yang senang maca Quran. Saya tidak bayangkan nggih, jenengan nek senengane TikTokan gitu kan nggih. Terus nang kuburan ya, menyala nerakaku gitu kan nggih. Uang kok TikTokan tok akhiran gak ngaji gitu kan ya. Bukan berarti tidak boleh loh ya, boleh TikTokan kalau digunakan manfaat. Baik, Ustadz, gimana caranya? Sebenarnya gini Pak, orang sering salah paham. Istiqomah itu artinya bukan konsisten Pak. Istiqomah itu memegang teguh nilai. Kalau konsisten dalam bahasa Arab dawam, mendawamkan, mengkonsistenkan. Ada orang konsisten tapi tidak istiqomah. Contoh, orang konsisten dawam dia rajin tapi tidak istiqomah, tidak megang teguh nilai. Contoh, wong rajin sembahyang tapi korupsi. Itu dawam tapi tidak istiqomah. Yang kita butuhkan sekarang itu yang dawam dan istiqomah. Tiap hari dia sholat subuhnya berjamaah dan sholatnya itu nyantol di hati sehingga ketika dia mau korupsi, lo didelok Gusti Allah rek gak wani aku. Nah itu dawam dan istiqomah. Nah kalau jangan tanya Ustadz gimana caranya supaya dawam, caranya cuma satu Pak, supaya kita bisa konsisten. Caranya cuma satu, dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa, harus dipaksa. Orang itu bisa konsisten kalau dipaksa. Dipaksa itu ada 3 model gitu. Satu, apa itu Ustadz? Dipaksa diri sendiri. Samain paksa diri sendirian, mau sholat jamaah atau sholat tahajud. Ustadz angel sholat tahajud, tidak ada orang susah sholat tahajud, tidak usah. Orang itu yang ada adalah tidak kuat niatnya. Buktinya, jenengan masih bisa nonton MU kok, masih kalahan. Glory gitu kan gitu. Nggih. Iso nonton bal-balan jam 3 iku melek iso. Nggih, sholat tahajud gak iso, berarti kurang kuat nilainya, kurang kuat semangatnya. Makanya nyuwun sewu, Ustadz gimana caranya bisa konsisten? Dipaksa, nek ngantuk, wah ngantuk. Makanya kata Rasulullah itu Pak, kalau jangan baca sirah, Rasulullah itu kalau sudah selesai sholat isya langsung tidur. Rasulullah itu tidak tidur kecuali 2 hal. Yang pertama, rapat dengan para sahabat, atau yang kedua bercanda dengan istrinya. Jadi kalau tidak melakukan 2 hal ini, langsung habis sholat isya tidur. Dari sini kita tahu nggih, ibu-ibu, ini biar jenengan agak tenang hati jenengan. Rapat untuk kepentingan umat, rapat untuk dakwah itu pahalanya sama dengan bercanda dengan istri. Nggih, jadi suami sing titik-titik rapat apa kampung gitu kan ya, titik-titik gak tahu mulai. Jangan lupa ada pahala yang lebih besar, itu apa? Bercanda dengan istri. Iku pahalane podo, maka didijerna oleh Rasulullah.
Gini pengingat para suami dan saya juga. Ini pengingat saya Pak. Aku gak tau nang omah soalnya ya. Mulai setengah 10 jam 12 bojoku wis turu gitu kan nggih. Aku budal, aku apa habis subuh berangkat, istri saya juga berangkat karena istri saya pegawai di salah satu rumah sakit. Jadi jarang ketemu. Ini pengingat buat saya bahwa bercanda dengan istri itu pahalanya besar. Balik. Rasulullah tuh mari sembahyang Isya langsung turu Pak. Supaya apa? Supaya bisa bangun sholat tahajud. Makan jenengan nek mari sholat Isya nek gak ono keperluan turu, langsung turu. Langsung tidur, jangan membiasakan anu Ustadz mau pray, aku tak menghatamkan Netflix, gak usah gitu kan ya. Wis apa live next door wis buyar gitu kan ya. Queen of Tears wis buyar gitu kan ya. Ojo bahas drakor kan ya. Kalau karo tak aku. Wis ya, jadi tidur supaya jenengan bisa sholat tahajud. Maka balik lagi, Ustadz gimana caranya supaya bisa dawam? Satu, paksa diri sendiri. Nek kayak tangi gitu nih, tangi gitu nih. Kalau masih belum bisa bangun Pak, jenengan nek ngantuk seret, tatapno tembok ayo tangi, nggak melek langsung Pak. Satu paksa diri sendiri. Nomor 2, kalau jenengan tidak bisa memaksa diri sendiri, maka paksalah dengan lingkungan. Maksudnya piye jenengan kalau lihat di hadisnya Sahih Bukhari, barang siapa yang berkumpul dengan penjual minyak wangi kecipratan wangi, berkumpul dengan pandai besi kecipratan api besinya kelotak gitu apinya, artinya gumbul sama orang soleh kecipratan soleh, gumbul sama orang pelaku maksiat kecipratan maksiatnya. Nggih nyun sewu Pak, nyun sewu jenengan sak kumpulan ini poso Senin Kamis kabeh, jenengan kecipratan Senin Kamis Pak, isin soalnya nggih napa nggih ya nyun sewu baik, jenengan orangnya diem ndak banyak omong, gumbul lambe wong seneng rasan-rasan. Pertanyaan saya, melu gak? Enggak Pak Ustadz, aku gak merasan-rasan tapi longgo. Apa toh gitu kan nggih. Orang itu kecipratan dengan siapa? Maka Pak kalau jenengan Pak Ustadz untuk dawam itu susah. Yo gombollo sama orang yang bisa membuat jenengan jadi dawam Pak. Nggih, kalau jenengan Ustadz saya pengen jadi orang yang dawam penghafal Quran, wis gombollo ambek penghafal Quran Pak. Ustadz saya pengen jadi orang yang rajin sholat tahajud, gombollo sama komunitas yang rajin sholat tahajud. Kecipratan jenengan Pak. Pak Ustadz saya ingin jadi orang yang senang belajar ilmu Al-Quran, gumbulo sama pengajian bahas tentang Al-Quran, nanti kecipratan jenengan. Caranya itu namanya dipaksa dengan lingkungan. Jadi yang pertama paksa diri sendiri, 2 paksa dengan lingkungan. Dan biasa dengan lingkungan itu biasanya lebih gampang. Paksa dengan lingkungan itu biasanya lebih gampang. Kenapa? Karena jenengan gak keroso. Contoh, jenengan salat poso Senin Kamis angel toh. Kenapa susah? Karena sendirian, kalau koncone. Tapi nek poso Ramadan, wah enteng. Soalnya poso kabeh gitu kan ya. Ada barengannya, paham nggih? Terus yang terakhir ini paksaan yang terakhir ini yang paling tidak enak nomor 3. Apa itu Ustadz? Dipaksa oleh Allah. Pasti tidak enak. Kita tidak daun misal contoh, hari kita delok dari Gusti Allah. Ini kok tidak pernah sholat tahajud sama Allah ini masalah. Nyun sewu dibuat anaknya masuk penjara. Dibuat anaknya satunya kena narkoba, dibuat anak satunya nyun sewu ikut trek-trekan meninggal. Akhirnya mulai karena tidak pernah sholat tahajud dibuat oleh Allah untuk dapat tahajud. Mbak maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Pak Ustadz doa saya kok nggak terkabul-kabulkan? Ya mungkin karena jenengan belum dawam. Akhirnya sama Allah dibuat seperti itu. Agar supaya jenengan tuh eling Allah terus, makanya dibuat masalah gak selesai-selesai. Nggih, kadangkala maaf saya sampaikan hadis kutsinya. Allah itu cemburu pada apa yang Anda ketergantungan. Saya ulangi, Allah itu cemburu pada apa yang Anda gantungi. Nek sampean seneng HP, sampean lebih seneng HP nih sampean daripada Gusti Allah. Hati-hati ambek Gusti Allah diuji lewat HP sampean. Duh serius. Jenengan lebih seneng HP jenengan daripada Gusti Allah. Jenengan contoh ya, wis adan tapi saya sekarang HP, berarti lebih cinta HP ambek Gusti Allah kok diuji lewat HP jenengan. Moro-moro HP ini sampean hilang padahal itu iPhone 16 yang ilegal gitu kan nggih. Ya kan ilegal kan tidak boleh masuk Indonesia. Moro-moro hilang. Kan saya yakin jenengan nangis, gak mungkin iPhone 16 hilang sampean gak nangis. Mesti nangis sampean. Ya Allah ya. Padahal jenengan ketika adzan gak gelem nang masjid gara-gara HP. Saya ulang lagi nggih. Allah itu Maha Pencemburu atas apa yang Anda tergantungi. Kalau jenengan senengan HP, ambek Gusti Allah kok diuji lewat HP. Pokoknya jangan pernah merdoakan Allah. Maka kenapa kok masalah kita tidak selesai-selesai? Ya itu tadi jawabannya. Karena jenengan nyun sewu termasuk saya itu lebih senang kepada yang lain daripada Allah. Makanya dibuat masalah dan ini paksaan yang paling tidak enak Pak. Paksaan lewat paksaan Allah itu paling tidak enak. Maka mumpung belum kena yang nomor 3 Pak. Minimal 1 dan 2 jenengan sudah lakukan. Jangan sampai kena yang ketiga. Biasanya tidak enak. Saya sudah ngalami soalnya barusan dibuat bapak saya masuk rumah sakit ya mau tidak mau tahajudnya harus rutin, sedekahnya harus rutin ya karena sudah dalam tanda petik ditegur sama Allah. Gih, begitu gih. Saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gih, saya minta maaf kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan.
Semoga ngaji kita jadi bermanfaat buat kita semuanya. Nggih. Terakhir saya kutipkan sebuah kisah karena kalau jenengan dari tadi Ustadz kok guyon tok, baik ini saya tak ngomong serius. Terakhir nggih, saya kutipkan kisah dari seorang khalifah namanya Khalifah Umar bin Khattab. Supaya jenengan tahu yang namanya persaudaraan itu begitu luar biasa. Saya tidak tahu jenengan pernah baca sirah ini atau tidak. Khalifah Umar bin Khattab suatu saat itu kedatangan dua orang paras ganteng, podo ganteng gitu ya. Terus Rasulullah Umar lihat, iki ana arek enom lurung ganteng. Yang membuat Umar melihat itu bukan anak duanya, dia itu nyeret orang, ada orang diseret, sikile dirantai itu diseret. Umar lihat, ada apa mas kok kayak gini? Wahai Khalifah Umar, kami meminta keadilan. Apa kata Umar? Ada apa gitu kan ya? Khalifah Umar, orang ini telah membunuh ayah kami. Dan kami sebenarnya bisa balas, langsung kami kisos, kami bunuh, bisa. Tapi Khalifah Umar kami ingin minta keadilanmu, bagaimana menghukum dia. Terus orang ini yang dirantai itu sama orang tadi bilang, wahai Khalifah, izinkan saya bicara, izinkan saya memberikan kesaksian apa yang terjadi. Oke, cerita. Si orang ini cerita, saya ini punya kambing pak. Kata si yang dirantai tadi, saya punya kambing saya masuk ke dalam kebunnya orang, secara tidak sengaja masuk ke kebunnya orang, lalu sama orang tersebut dilempar batu, kambing saya mati pak. Saya marah karena kambing saya mati, saya marah. Saya ngambil batu tak lempar balik orangnya. Padahal niat saya cuma lempar untuk melukai, ternyata kena kepalanya mati. Dan itu anak orang tuanya kedua laki-laki ini tadi. Maka wahai Khalifah, saya tidak sengaja. Niat saya ini cuma ingin melukai saja, tidak sampai ingin bunuh, tapi dia terbunuh. Apa kata Khalifah Umar? Maka aku hukumi kamu hukum mati. Tetap harus dihukum mati karena kamu telah membunuh. Dia sudah, apa kata beliau? Wahai Khalifah, kalau memang itu keputusanmu, keputusan adil terhadap keputusan adil, maka saya akan melaksanakan hukum mati saya Khalifah. Tapi dengan satu syarat, saya minta pertimbangan. Apa kata si anak? Apa jadi Khalifah? Gini, saya punya adik yang warisan bapak saya itu belum dikasihkan ke adik ini. Saya sembunyikan. Memang sekata orang tua jangan diberikan dulu, nanti daripada diambur-amburkan simpenan. Nah Khalifah, sebelum saya mati, sebelum saya dihukum mati, tolong berikan saya kesempatan untuk memberikan warisan ini ke adik saya. Terus yang kedua, saya punya tanggungan ke kampung. Jadi orang-orang warga itu ada yang nitip ke saya yang harus saya kembalikan sebelum saya dihukum mati. Nanti malah ini tidak balik, maka izinkan saya balik ke kampung saya. Tak balik nanti jenengan hukum mati saya. Berikan waktu saya 3 hari untuk pulang kampung. Apa kata Khalifah? Engko lah melayu awakmu. Kata Khalifah Umar, kamu nanti lari loh. Khalifah, benar saya tidak akan berbohong. Saya akan jadi orang yang jujur, saya akan jadi orang yang amanah. Nah ketika melihat perdebatan seperti ini rame, lalu onok sahabat meneng delok, angkat tangan. Wahai Khalifah Umar, izinkan saya yang menanggung. Khalifah kaget oleh Umar. Loh, Mas, jangan tahu siapa nanggung? Salman Al-Farisi. Aku sih nanggung gitu. Aku sih nanggung. Apa kata Khalifah Umar? Loh, wahai sahabat Salman, jenengan kenal tak orang ini? Ndak kenal Khalifah. Loh, apa Salman jenengan kok nanggung? Loh, kalau nggak ditanggung, sakno loh podo Islami mosok gak dibelo. Maka apa? Ya wis, Salman yakin nanggung dulu ya. Nek ono apa-apa orang ini ndak balik, jenengan loh yang kena hukum. Nggih Khalifah Umar, wis. Orangnya pulang. Sampai 3 hari, sampai 3 malam gak balik. Suwi wis bengi Pak. Akhirnya siapa? Salman Al-Farisi itu wis siap aja dipancung kan. Wis siap dicekeli ini mau dipancung, baru orangnya datang. Duduk lari sambil gobios itu. Tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah, minta maaf saya terlambat, minta maaf. Khalifah ngomong, kenapa kamu terlambat ini? Minta maaf Khalifah karena tanggungan saya sama orang kampung banyak sekali, baru selesai 3 malam ini. Minta maaf saya terlambat. Sudah Khalifah silakan, kalau mau menghukum saya mati sudah saya terima sekarang. Tahu apakah kata Khalifah Umar bin Khattab? Sebentar, sebelum kamu tahu hukum saya mau tanya. Kenapa kamu tidak lari saja? Kan kamu bisa lari. Harusnya kamu lari. Tidak perlu balik ke sini. Kamu mati loh kalau balik. Apa kata anak muda ini? Wahai Khalifah, kalau saya kembali, maka tidak akan ada lagi orang percaya bahwa orang Islam itu jujur. Maka Khalifah saya kembali supaya orang itu percaya bahwa orang Islam itu orang jujur, orang mana. Makanya saya kembali. Nggih. Lalu ketika ngomong gini, Khalifah itu langsung kaget. Khalifah Umar kaget. Lalu Khalifah Umar bertanya sama Salman Al-Farisi, wahai sahabat Salman, kenapa engkau belain orang ini? Tahu jawabannya Salman, Pak, itu membuat semua orang kaget. Apa kata Salman? Wahai Khalifah Umar, saya melakukan hal ini agar tidak ada lagi kata-kata orang bahwa umat Islam tidak peduli dengan sesama muslim. Justru karena saya kasihan sama dia, maka saya peduli sama dia. Ketika ngomong seperti ini Pak, 2 orang yang mangkal tadi, apa katanya? Wahai Khalifah, karena mereka 2 seorang sahabat yang baik, seorang muslim yang baik, ukhuwahnya baik, maka Khalifah, kami tarik gugatan kami ampuni orang yang akan dipenggal ini. Kenapa saya cerita seperti ini? Maka kalau jenengan cerita tentang bagaimana persatuan mengubah dunia, barusan saya ceritakan. Bagaimana persatuan itu mengubah orang yang mau mati menjadi tidak mati.
Nggih, maka sekali lagi yang seperti saya ceritakan di depan-depan tadi, tolong dijaga persatuan, tolong dijaga ukhuwah dengan berbagai macam cara yang kita lakukan. Semoga kita semuanya hadir di sini dalam rangka untuk menjaga ukhuwah, dan semoga kita semuanya nanti dipersatukan sama Allah. Tidak hanya di sini, insya Allah nanti kita dipersatukan Allah, kumpul-kumpul bareng di surga bareng-bareng. Nggih. Mari kita tutup ngaji kita kali ini dengan baca istighfar 1 kali, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah 1 kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, benar dari Allah. Alhaqqu min rabbikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.